film-film yang nggak terkenal gitu, nggak terlalu banyak dipasarkan gitu, justru malah bagus dan kayak dialognya tuh bagus-bagus itu loh. Jadi tuh memantik kesukaanku gitu. Kalau gue nonton di bioskop gitu ada trailer romance gitu, anjing gue udah geli duluan. Cheesy gitu. ya? Cheesy ya benar cheesy. Terus kita kayak udah tahu ya ini endingnya apa. Endingnya apa? Ya pasti mereka baik-baik aja kok. Gitu. Ya pemerannya mungkin bukan Tom Cruise gitu, atau pemerannya bisa aja gue gambarin Torik gitu, Torik yang main Mission Impossible gitu. Dan itu lebih seru sebenarnya. The Kamar Podcast. Oke, selamat datang di The Kamar Podcast di episode ke-26. Ini dia apa? Tamu kedua kita yang cewek. Betul. Baru kedua nih. Baru kedua. Jarang soalnya Li. Jarang. Patriarki kamu. Kita kan seksis soalnya. Main rules the world kan. Tolong taruh di dapur dulu. Nurut lagi soalnya. Kayak, oh iya ya, ini job desk gue gitu. Oh no, kita Spontan soalnya. open minded, kita open minded. Enggak, kita mah ini. Nah, di sini ada Solih. Ada Solih, betul. Kawan organisasi. Halo. Terus kawan apa lagi ya kita? Kawan organisasi ya. Iya. Kawan Kan branding sasing. lah, branding. Itu organisasi. Tapi jujur, kalau gue dibilang kawan sasinya Solih, gue sekelas sama Solih cuma sekali. Dan itu pun dia nggak pernah masuk kan? Gak pernah masuk gue, Pak. Gue inget banget, gue sekali masuk, oh ada Solih di sini kata gue. Sumpah dia tuh tahu. dicariin dosen loh. Sumpah dia dicariin dosen. Kenapa nih orang nggak pernah masuk? Apa dosen ngomong gitu? Iya. Iya, waktu itu. Iya. Gue kan udah dapet julukan gue. Apa julukan? Mahasiswa hantu. Absennya ada terus. Oh. Kan orangnya nggak ada kan. Ya di sini bersama Solih. Jadi cerita ininya sebenarnya Solih itu adalah orang yang pertama kali mau placement di podcast Butut ini. Ada orang kepikiran naruh produk Itulah. di podcast Butut ini. Itu namanya perkembangan, Le. Gitu loh. Karena Masa kan nggak orang lain ngerti? melihat potensi. Woi. Bahwa podcast ini berpotensi. Berpotensi udah 3 tahun yang lalu juga potensi. Potensinya gini-gini anjing. Stagnan. Bahkan perkembangan kita punya video aja 5 tahun setelahnya, Le. Kayak baru kepikir, oh pakai video seru nih gitu. Sosokan idealis kan awalnya. Kalau tuh kemarin mau apa sih? Mau naruh apa sebenarnya? Jualan. Jualan mau. Iya. Jadi Apa kan minuman apa? Kau kan bilang mau naruh minuman. sebenarnya minuman-minuman seperti ini kan aku menjual bahan pokok dan juga ya snack-snack lah. Oh. Nah, akhirnya aku mau placement ini. Nanti kalian promoin lah bahwa ini dibeli di toko ini. Gitu. Warung tetangga. Warung tetangga Warung itu. tetangga. Itu warung Genzi. Anjay, kenapa? Jadi kemarin tuh ada yang beli. Cuman ku tolak karena aku lagi di Jakarta kan konser. Wow. Tidak bisa jauh kan bener. Genzi. Gengsi bener sih ini. Genzi. Liburnya juga suka-suka banget dia. Cuman ada yang aneh, masa warung jualan baju? Oh, jualan baju kan di situ. Ya coba. Baju apa? Dead Suits. Dead Poet Society. Benar. Karena kan membuat akun jualan online itu kan tidak mudah ya, butuh verifikasi Betul, dan ya betul. udah aku gabungin aja dulu gitu loh. Itu sama momennya pas gua ngulik ini kan mau podcast sama Soleh kan ngulik sosmed kan. Gua liat ibadah film. Ini ente mau review film apa ada bajunya di sini gitu gua. Ada bajunya Ah, ya, ada bajunya iya. juga tuh di Semacam situ. merch lah. Iya, betul. Semacam merch. Oke. Oh, Captain mah Captain. Oh Kapten Waka. Apa itu bagus tuh filmnya bagus. Slogan ya. Dead Poet Society bagus, tonton tuh. Endingnya mantap. Oh, udah nonton belum Nat sebagai anak sastra? Oh, dia Elah. nggak apa-apa karena dia sastra Indonesia kan. Oh, Iya. masa yang sastra Inggris doang yang boleh? Biasanya sastra Indonesia filmnya sejarah-sejarah Indonesia. Enggak juga. Enggak juga. Ya ini soal ini teman di Poros di organisasi kita sering kerja bareng lah dulu di Poros. Nah dari dulu soal itu punya kecenderungan suka sama tapi bukan film ya sebutannya. Audiovisual. Audiovisual Pak. Audiovisual. Dia tuh yang kayak ayo kita bikin ini. Gue kan dulu ini kan yuk gitu. Maksudnya kan pas zaman gue lagi kacau ininya secara SDM-nya. Terus gara-gara Ijul nih gue nggak bisa gerak bebas. Dulu gue nyalain Ijul, Ijul lagi. salah gua. Gue akuin sekarang itu salah gua. Kenapa kok bisa gitu? Itu kan harusnya kita gas aja kan, kita bikin aja. Urusan ini gue sensor ah. Udah topik itu sama Ijul, ngapa gue jam 3 subuh nih kayak gini, anjing tau gini mending gue bikin konten. Tapi berarti dari Poros tuh atau sebelum dari Poros kita flashback jauh ya? Nah, Itu dari lo kecil kah? Mungkin dari
SD lu sudah suka nonton film atau memang startnya dari kuliah? Kayak gue personal ya, gue suka musik. Gue start musik secara apa ya, melakukan gitu, praktiknya itu kuliah. Oke. Nah kalau lu gimana, Li? Oke. Film ya? Jadi tuh pertama emang enggak, karena kan basicku dari kecil itu olahraga sebenarnya. Nah sampai akhirnya ada satu keadaan kakiku patah lah, nggak bisa dong olahraga lagi. Oke. Nah akhirnya aku masuk ke dunia buku dulu. Nah di buku itu akhirnya beberapa buku kan difilmkan kan. Ya, Nah dari sana aku mencoba untuk ya kayaknya kalau walaupun sebenarnya kalau dari buku ke film kan ada pembatasan ya, kayak imajinasi kita ada dibatasi. Benar. Tapi akhirnya film-film yang nggak terkenal gitu, nggak terlalu banyak dipasarkan gitu, justru malah bagus dan kayak dialognya tuh bagus-bagus itu loh. Jadi tuh memantik kesukaanku gitu. Apa itu maksudnya? Contohnya? Itu ada film-film kayak kayak Deep Society tadi, itu kan film lama. Nah itu kayak memantik semangat untuk hidup gitu loh. Oh, iya. Jadi film tuh kayak ketika kita habis nonton film tuh kayak rasanya kayak ngerasa hidup lagi gitu loh. Oh benar-benar. Iya benar. Tapi lu olahraga apa sampai patah kaki? Enggak, patah kakinya tuh gara-gara kecelakaan. Oh gara-gara Bukan kecelakaan. cedera. Tapi sebelumnya lu menggeluti apa tuh olahraganya? Aku dulu basket. Bukannya bulu tangkis? Oh basket. Enggak. Oh basket kan? Basket sama handball. Handball? Jadi Handball ada yang pakai lem ya? iya, Bolanya dikasih lem terus kayak ada lu nimpuk perekatnya. gini loh. Oh, Iya. yang boleh pakai kaki. nggak bisa. Nggak boleh Dia dong. handball anjir. Dia tuh olahraganya unik. Jadi dia tuh kayak semacam di lapangan futsal gitu, tapi dia pakai tangan. Heeh. Itu yang shootnya di pelintir gitu loh, Pak. Oh, udah ada di sini Ada. di Indonesia ya? Ya gue juga kaget sih jujur. Di Indonesia ada kan? Tapi emang nggak rame. Iya. Tapi lu dari Semarang kan? Heeh. Oh, wajar, maju. Kita kan dari Lampung. Emang Jawa sentris ya. Iya, berarti dari buku baru ke film Iya. prosesnya. Iya. Tapi emang buku tuh ya, kalau orang yang suka buku, suka banget nih ya sama bukunya nih, terus difilmin, pasti kecewa. Nggak ada Iya sih. penggemar suatu produk gitu Iya. yang dari buku difilmin. Dep puas itu nggak ada. Iya. Iya. Harry Potter contohnya, gue suka banget kan bacain Harry Potter. Wah ini dia nonton ininya. Kok nggak ada yang di buku ini? Kok tiba-tiba udah di sini ya? Kecewa gue nih. Mungkin karena limitasi kali ya, Pak ya. Atau mungkin karena gue beli kaset bajakan di pasar Ah. bambu kuning. Ada Harry Potter 1 sampai 7. Anjing, setiap di Harry Potter ketiganya nggak bisa diputer bangsat. Nah, itu emang. Kudunya lu ini dulu, lu apa? Iya, hahaha gitu kan. Dulu. Dilahap gitu zaman dulu Nah, cuy bener Harry sih. Potter. Zaman-zaman DVD. Zaman-zaman DVD. DVD. Beli-beli kaset. Tuh ada cerita lucu tuh gua. Kenapa? Apa? Nyetel Insidious kan? Mm. Tapi kan kalau lu nyetel DVD bajakan tuh ada cuplikan kecilnya itu lo sebelum diklik. Iya, ada filmnya. iya, pakai remote tuh. Filmnya habis. Mm. Kawan-kawan gue lari karena takut. Cucu aku pulang lah katanya. Lari mereka. Aneh di ruangan tuh kan mau matiin. Terus scene-nya setan-setannya pada nongol di cuplikan itu. Gue lari juga dong. Rumah nggak dikunci. Nggak ada. Tapi buku ke film tuh ada nggak? Buku favorit lo yang dijadiin film pada akhirnya? Buku Apa favorit? belum ada? Kalau buku favorit, film mungkin Harry Potter itu jadi pemantik. Kalau yang memantik ya itu benar-benar Harry Potter. Karena Iya, ya. kalau dibandingin sama buku emang beda, cuman nggak begitu mengecewakan gitu loh. Ya, iya, iya. Dan Harry Potter tuh kayak kan itu diproduksi 2001 ya. Benar. Dengan kualitas seperti itu kayaknya Iya. oke banget. Bagus gitu. banget sih itu. Iya. Apalagi yang pertama itu legend banget sih. Masih ini lucu-lucu gitu, masih gemes-gemes Iya. ya merekanya. Si Daniel Radcliffe. Dan nggak bisa nggak bisa mudah loh untuk mempertahankan aktor dari kecil sampai dia gede. Iya, bener. Nggak ada yang keganti ya. Kecuali yang ini, Dumbledore. Iya. Yang kayak Meninggal. Meninggal. Tua banget soalnya, Pak. Aduh soalnya gue nggak ikutin Harry Potter. Lu bukan Potterhead ya? Ayo, Potterhead. magel. Magel. Lu Iya. magel seni Sorry. ceritanya nih. Kalau kita darah murni gitu. Iya, siap. Pure Pure blood. blood. Soalnya dulu Makoy. setiap ada Harry Potter tuh kayak Banci gitu ya. Edgy. terlalu populer katanya. Aja. Nggak ada kayak gitu. Gue suka nonton film populer kok. Cuman Di TV. nggak ada yang waktu itu ngenalin gue ke Harry Potter. Ya, itu pasti kalau gue dari kakak gue kan dia punya apa? Buku gitu. Iya. Ini apa ini kan Harry Potter and the Chamber of the Secret. Gue baca tuh pas SD. Wah, seneng gue. Beli CD-nya. Wah, ini seneng gitu. Gitu aja sih simpel. Gitu, aman. Tapi Li, apa film terakhir yang kau tonton di bioskop? Kalau di bioskop itu yang terbaru The Conjuring. Sebelumnya tuh Weapons. Oh, The Conjuring yang ini? Yang The Last Ride. ya? Ah. Kau nonton Weapons kan? Munib juga nonton Weapons, tapi Munib punya opini. Aku mau tanya opinimu Oke. Benar. Weapons.
Sebenarnya itu film, aku kan jarang ya untuk nonton film barat yang notabene itu agak sedikit horor dan thriller. Tapi Weapons tuh unik karena dia tuh masih pakai ritual-ritual gitu loh. Oh, ya. Dengan film Amerika ya yang katanya maju, udah jauh dari ya kayak semacam mistis-mistis, tapi mereka masih pakai itu. Dan kan mau ada prequelnya soal si Auntie itu kan. Aku nggak tahu aku. Nah itu katanya lagi digarap kan, dan menariknya di situ. Jadi aku kayak semacam, oh Amerika masih laku gitu film-film kayak gini. Suka nggak tapi kamu? Mayan, bagus. Kayak suka kok. Main. Kontra. Kalau itu kenapa kalau itu? Gua kontra deh. Dia kontra, soalnya dia nonton itu marah-marah, coba deh. Gua banyak nemuin kejanggalan di film tuh. Plot hole-nya terlalu banyak menurut gua karena gua ngerasa filmnya story-nya patah-patah. Kalau memang dia adalah sebuah prolog buat universe yang lebih lebar, misalkan nanti bahas Auntie segala macam, ya mungkin masuk akal ya. Iya. Cuman menurutku di bagian akhirnya nggak ada bridge buat dia dijadiin universe yang lebar gitu loh untuk sebagai film. Tapi yang paling disayangkan tuh banyak miss plot hole sih. Contohnya pertama ada senjata di atas rumah. Iya, Itu iya, M16 nama aku juga nggak senjatanya. ngerti. Itu. M16 atau M4 ya. Terus gue ngerasa, ini apaan sih kata gue ada senjata. Gue kira, oh berarti hantunya ini senjata nih kata gue. Bawa senjata keren juga, maksudnya kan tradisional campur modern gitu, tembak-tembakan kan. Anjing, boleh deh kata gue. Terus ternyata sampai akhir film itu Nggak senjata dijelasin kagak itu dibahas kan. Itu gue ngerasa miss di situ. Terus banyak karakter yang dikasih intro yang bagus, terus tapi dia matinya nggak jelas. Contohnya polisi siapa namanya? Lu lagi gua. Aduh lupa ya deh nama. Si narkoba itu juga. Ya si narkoba itu juga kan mereka kan tipikal filmnya kan yang breakdown gitu loh yang per karakter Iya. scene-nya. Tapi per karakternya nggak ada yang kuat sampai akhir malah gue ngerasa nggak ada yang kuat kecuali Auntie-nya. Auntie-nya pun tapi kan nggak dapat latar kan. Iya. Minusnya di situ nggak dapat latar. Nah Weapons tuh makanya kalau gue bilang gue suka film itu fresh secara horor. Iya. Secara horor fresh kenapa? Karena horornya itu bukan cuma jump scare, tapi ada apa? Iya misteri. Ya misteri mah basic lah. Nggak fresh banget sih Bukan di film misterinya horor. yang kemarin kita bahas tuh loh, apa ya? Kayak Sinetron. kayak ini loh. Horor itu kan biasanya angle-nya dekat, mencekam gitu. Dia itu Oh. enggak, angle-nya normal. Kayak film-film action. Tapi nggak action banget, kayak cuman ngambil dari kaca, diem, steady gitu. Tapi lucunya kayak ada orang lari-lari gitu-gitu yang apalagi scene terakhir ya, yang dia lari-lari dikejar anak kecil. Iya. Itu fresh banget. Karena gue ngerasa, gue nangkepnya itu komedi di gue. Oh. Horor. Tapi aku juga ketawa di sini tuh. Kenapa? Karena Lucu. lucu aja dia. Lucu. Dikejar banyak anak-anak gitu loh. Wih itu lucu banget pak. Jadi Weapons. kayak lu nenek-nenek nih, lu bayangin ya. Lu bayangin aja nenek gua dah. Jidah dong. Gua nggak tega bayangin Jangan Jidah. Jidah deh. Udah patah kaki juga tuh kemarin. Iya. Nggak tega. Udah tua. Ada nenek-nenek lah intinya ya. Nenek-nenek deh. Nenek-nenek deh. Heeh. Nenek-nenek ini lari nih. Heeh. Di Uber bocil. Bocilnya itu bocil-bocil. Kematian. Iya, anak-anak SD yang masih kecil kelas 1 kelas 2 itu. Badung-badung gitu. Heeh. Wah, lu lari dia. Nah, itu sih itu lucu banget, Pak. Jadi gua nggak bisa gambarin lucunya dari cerita, tapi itu lo harus lihat scene-nya. Kalau nonton ini lucu kalau Lucu, nonton. lucu. Iya. Cuman gue yakin Torik gak bakal suka. Suka gua. Enggak. Insidious, Conjuring. Bohong. Apa? Jokoan mah pengabdi setan. Kalau kita like lihat it. dari posternya kan sukanya Or Beloved Summer. Nih. Kim Dami. Kim Dami. Bener, Kim dia mah Dami lebih mah, suka wow. drama dibanding dia menyiksa dirinya dengan adrenalin. Apa? Apa? Kim Dami? Oh, Weapons. Kim Bukan Dami. jelek, gua kan ngeliat review banyak yang ngasih kayak Bagus. kalau dari per 10 itu 8, 9, bahkan ada yang ngasih 10. Ini, gue ini ketipu Ngerasain juga nih, enggak sih, sedikit ya gue cerita. Kemarin nonton sama Topik baru beli Prime Video. Oke. Aku penasaran banget ya, pengepungan di Bukit Duri. Oh, Orang-orang kan, wah ini bagus banget, ini bagus banget. Terus apa marketingnya itu kan fresh gitu ya. Wah, ini nonton film apa ini anjing? Sampai akhir sama Topik, bangsat ini film apa cok? Nggak ada bagus-bagus, nggak bagus itu banyak sih. kritik loh. Ada bagusnya. Iya benar. Aku akhirnya mengamini kritik orang-orang. Karena aku belum nonton kan. Kritiknya itu Pak naruh
peristiwa yang kelam lah ya untuk untuk suatu etnis gitu. Cuman di situ tuh sebenarnya nggak perlu ada itu gitu. Jadinya kayak kalau lu sebagai etnis Tionghoa nonton itu kayak pasti kan ada traumanya kan itu kan. Iya, benar-benar. Terus ini apa ini ceritanya? Kayak buat gue sih yang benar sih kritik orang-orang itu sebenarnya nggak perlu ada gitu. Tapi benar sih ya Nggak sih. penting gitu. Tapi miss-nya Joko Anwar adalah dia tuh menganggap bahwa penonton tuh pintar gitu loh. Iya. Makanya benar. nggak dijelasin dari awal. Kenapa akhirnya masyarakat itu nggak suka sama etnis Tionghoa gitu? Iya, itu juga nggak dijelasin Iya. kan. Terus, cuman menurutku juga agak aneh juga gitu tiba-tiba di ending dari yang awal kita udah berharap kan di awal bagus ya itu. Itu apa ya kalau di film itu kan ada babak 1, babak Iya. apalah Iya. gitu ya. Itunya udah bagus Pak. Kok makin kesini apa ini pengumpulan di sekolah anjing bukan pengumpulan Bukit Duri. Cuman kekurung di ruang olahraga lama Nggak, banget sekolahnya anjing. tuh namanya Bukit Duri. Nah, SMA. iya. Bukit Durinya. Cuman kan bayangan kita kan kayak Bukit. terus kan Morgan itu kan kayak gini kan nangis gitu kan dikejar-kejar warga gitu kan. Ini anak-anak sekolah gitu maksudnya. Iya. Ya emang sadis-sadis anak-anak sekolahnya. Cuman ya menurut gua sih agak kurang aja gitu. Kayak barbar gitu ya, lebih barbar. Iya, itu nggak jelas lah. Untung gue belum nonton ya. Waktu itu kan sempet gue pengen nonton. Pengen kan. nonton. Cuman akhirnya nggak jadi. Kita nonton apa ya? Sore. Sore. Kau nonton Pengumpulan Bukit Duri? Enggak, Sore? enggak. Sore sih. Gue terakhir Ya, nonton sore film sih. Tingning. Oh, Tapi Tingning. sebelum Tingning aku malah nggak sempet nonton. Tingning bagus banget. Suka. Itu Kristo ya? Kristo. Kristo. Debut bagus lagi. Itu juga kan kalau tadi kita bahas Weapon fresh kan as a horror, itu fresh as a komedi. Oh iya. Ya, Benar. fresh banget. Jadi komedi yang isunya isu sosial, ngangkat banyak karakter kayak misalnya karakter Karen kalau di Inggris kan Karen, Iya. di Amerika Karen. Kalau di Indo kan apa ya namanya? Kalau di Nurul. Twitter tuh The Nurul. bukan The Nurul, Pak. SJW. SJW, Oh, SJW iya, Twitter yang iya. apa-apa. Coba Kayaknya pikirin ini, ini, ya, gitu, pikirin hati dia kalau kamu Iya. ngomong kayak gini. Tapi ada di dunia nyata, Di Wi. dunia nyata. Orang kan jaksel sih itu, Pak. Sebenarnya, Pak. Dasel. Kalau nongkrong bahasnya kayaknya teman kita gila ya. Mental health-nya kacau deh katanya gitu. Bagus, itu bagus itu. Kau udah bakal nonton kemarin Tingning? Belum. Bagus itu tapi. Cuma sayang banget ininya 100 ribuan doang. Endingnya ini apa? Views, Jumlah views. penontonnya? Oh iya. 180.000. Padahal promosinya juga bagus. Bagus. Aku nonton promosinya tuh salah Yang satu Reels di ya? yang di Creative Fox. Itu Oh, aku nonton. ya yang di TikTok itu ya. Ah. Itu bagus. Ya itu kreatif sih anak-anak muda kan. Itu beritanya bagus tapi ya kalau misalnya kita ngomongin belakangan film yang kita tonton, aduh, naik asam lambung gua. Sendal. Belakangan film yang kita tonton, tapi film lokal. Apa yang menurut kalian oke? So far sih Sore itu masih bagus. Nah, tapi setelah sore apa sih? Ada film lain nggak? Film lokal? Sebenarnya film lokal sekarang tuh berkembang pesat kan. Betul, Sebelum setuju. dihancurkan sama kartun merah putih itu. Iya. Cuma bayangin kita habis nonton Jumbo terus kita disuguhkan kartun kayak gitu. Di gudang ada AK-47. Ini kita nggak pernah membayangkan film Bendera itu. sudah hilang. Beta masuk gudang, Bendera sudah bendera hilang. sudah hilang. Anjing nyebelin banget. Tapi film Sore Betul, itu betul. kayaknya jadi cerita yang fresh gitu loh. Betul. Bagus itu. Apalagi jarang kan film-film Indonesia tuh yang time travel gitu. Time travel. Dan dengan konsep yang lebih matang ya dibandingin seriesnya kan aku nonton seriesnya kan. Betul. Wah gila, itu perbedaan jauh banget sih. Jauh. Aku juga setuju. Dan aku nggak expect bahwa kalau yang di film itu Sore udah mengulang itu beratusan kali. Iya. Wah itu nggak pernah expect aku. Itu habis itu masuk lagu Bara Suara. Ah, gila itu Wah. parah. Pik itu. Kau mulai meragu anjing gua. Inilah orgasme sinema gua. Bagus sih, Yandi Lawrence respect Yandi Lawrence. Masih sampai sekarang sih Yandi Lawrence ya. Fresh lah itu romance yang biasanya paling anti sih gue nonton Romance. Kenapa? romance Indo ya. Gue suka romcom luar karena banyak komedinya kan di romcom luar, sangat banyak gitu. Jadi kalau misalnya film Adam Sandler udah habis, gue tuh suka lari ke romcom 2010 sampai 2000 sekarang lah, masih sampai zaman sekarang. Nah Indo tuh salah satu yang nggak pernah gue sentuh. Tapi zaman itu memang kurang. Iya, kurang Emang. gitu. 2010-an. Karena bahkan kalau gue nonton di bioskop gitu ada trailer romance gitu, anjing gue udah geli duluan. Cheesy gitu. ya? Cheesy ya benar Betul, cheesy. betul. Terus kita kayak udah tahu ya ini endingnya apa. Endingnya apa? Ya pasti mereka baik-baik aja kok. Gitu. Basic aja Kayak yang terlalu jelas gitu ya. emang muasin penontonin aja yang suka happy ending kan gitu. Tapi
sore fresh banget tuh gue nonton. Awalnya agak gue nggak pernah ngikutin seriesnya kan. Terus one moment si Torik sama Nadia bilang, oh ini bagus banget gitu loh, percaya deh kata. Awal-awal gue kayak film apa gitu. Semakin jalan Iya. anjing sedih banget. Sedih. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya bisa sedih tuh gue tuh agak romance sedih. Indo. Nonton romance. Karena film romance yang terakhir bikin gue sedih, You're the Apple of My Eyes. Oh. Taiwan, tapi yang versi Taiwan. Taiwan. Iya, versi Taiwan. Versi Taiwan. Kau suka yang versi apa? Semua suka. Yang terakhir aku nonton tuh yang versi Korea. Iya, versi Korea kan. Oh. Tapi banyak orang yang suka versi Jepang. Oh ya? Malah nggak tahu aslinya itu Taiwan. Oh ya? Aslinya malah ngiranya Jepang. Penonton TikTok sih tapi itu yang gue tahu. Taiwan karena Tapi endingnya pun sama semua. Iya, Iya. dia sama pasti. Namanya kan adaptasi doang kan Iya. ya. Iya, itu bagus banget sih. Terus kalau gue, masih berinding sih gue. Banyak remake-nya juga kok. Iya, itu kayaknya di Indonesia bentar lagi tuh Vino Gebesian nanti yang main. Ah, Yang gua mana? Vino Gebesian main remake Yang terus. mana? Itu yang dia Apple of My Eye kayaknya sama Falcon ya. Falcon. Ada. Vino Gebesian lagi, Vino Gebesian lagi. Ah, ini aktor idola gue itu, bro. Berarti kok sore ya menurutmu ya film-film Sore. lokal ya? Tapi emang naik banget sih ya film-film lokal sekarang ya. Ah, parah. Promosinya aja gitu loh yang Apa? kayak kenapa masyarakat aku kayak Ting Ning itu kan film bagus ya. Ya. Promosinya juga udah bagus. Uh-huh. Tapi kenapa masyarakat tuh nggak mau untuk nonton itu dan malah lebih nonton film-filmnya. Contoh nih, ini bukan menjelekkan ya kayak Latazan, kayak Norma. Iya. Ya, film-film yang seperti itu loh. Yang udah banyak di pasar. Iya. Ya. Market sedihnya marketnya masih di situ tuh. Tapi filmnya udah nanjak, tapi penontonnya masih belum Iya. terlalu mengikuti. Iya. Tapi ada faktor marketing juga sih menurutku, karena itu kan marketingnya terlalu kalau kita ngomong bahasa simpelnya Jakarta banget lah. Ya, yang Gitu, Ting Ning ya. Jakarta banget. Iya Jadi sih, setuju. kalau kita mungkin ke daerah mana ya? Lampung aja deh misalnya, kota Gajah lagi jangan. Tapi bener di Lampung. Tulang bawang. Di Lampung nih si Salben mau nonton baru 3 hari udah nggak ada. Udah nggak ada Filmnya pasti. Ting Ning, pasti. Sumpah. Sumpah 3 hari doang. Iya, dia ngomong kemarin gue mau nonton Rick, cuman hari ini gue cek lagi udah nggak ada lah kata Iya. gue. Baru Kok aja. secepat itu turunnya? Karena nggak ada yang nonton nih, kan pasti kan Kalau sepi. Lampung kan gampang, kasih film horor, udah rame pasti. Oh, ramenya di horor? Ramai di luar kan banyak anak-anak SMA kan di pojok-pojok. Horor-horor Indo atau yang luar? Nggak tahu sih mereka yang Yang bisa luar. ciuman di bioskop nih. Mbak, tiket A1, A2. Mau nonton film horor apa aja mungkin. Muka Mbak ya. Iya, Mas ya. Tapi kan di bioskop sebenarnya ada kamera kan untuk mengasih. Anjing mana mikir. Peduli cuy. tai mereka nih. Peduli bodoh amat mereka mah. Emang itu Mereka apa lu? Enggak, Dik. Terus tadi kan kita udah review film ya. Karena lu juga kita kan riset banget ya, Dik. Asik. Di kamar podcast kan. Ini nggak ada observasi gitu. Kalau gua nggak perlu riset sebenarnya. Dia ngambil foto itu di sini. Wah. buat sosmed dia. Ya, jadi kalau nanti akun itu berhasil, saya tidak akan melupakan kosan ini. Ya, kemarin ini berjasa Berjasa. bagi konten-konten ya. Banyak sekali. Ibadah Iya, film. bener-bener. Gua soalnya kan ngeliat-liat ininya. Oh, ini tag di kamar Torik kan. Iya. Ada yang apa sih itu yang kertas-kertas di bawah kan. Tapi gue pikir kok apa posting semua gitu. Enggak ya? Enggak. Ternyata ya. Jadi kayak, ya udahlah, biar nggak terlalu opening doang gitu. Oh. Tapi itu emang buat introduce aja kan di awal kan. Gitu Gitu aja, kenalin. konsep awal aja. Kenapa kau bikin itu, Li? Ibadah film. Oh, sebenarnya karena mau nyoba bikin konten, jadi kan ngelihat aku sering banget nge-follow akun-akun review film kan. Nah, kebanyakan akun review film itu ya nge-reviewnya kayak, wah ini filmnya bagus, menarik, dalam membahas ini, udah cukup gitu. Tapi jarang yang pakai membahas kenapa filmnya tuh ceritanya begini gitu loh. Ada apa di belakangnya itu. Nah, aku mencoba untuk ngambil di posisi itu. Oke. Ya walaupun sedikit lebih kompleks sih pasti. Gitu. Tapi aku pikir yang menyenangkan itu. Kayak kalau kita melihat sore itu nggak cuma bisa dipandang dari soal time travelernya Ya, doang. Oke. Tapi ada keputusasaan dari sore itu. Hmm. Dan akhirnya membuat
ya mau nggak mau kita nggak bisa untuk merubah timeline waktu itu loh. Oke, Ya. oke. Dan akhirnya membuat Sore itu mengulang terus menerus. Hmm. Dan ketika Sore mau lompat ke adegan yang contoh nih dia baru bangun terus tiba-tiba mau langsung kenal Jonathan, Ya. itu kan nggak bisa kan? Iya. Nah akhirnya merusak lagi timeline kan. Hmm. Nah itu akhirnya yang bikin akhirnya ya mau nggak mau timeline itu nggak bisa berubah gitu, harus satu walaupun mau diubah kayak gimana nggak Iya, bisa. harus runut gitu ya. Heeh. Hmm. Ah. Aku tuh lupa nama, ada satu teori yang membahas itu, cuma aku lupa. Maksudnya? Ada teori yang menggambarkan keadaannya Sore. Oh iya? Iya. Ada itu? Iya, aku lupa namanya. Jadi Sore itu sebenarnya nggak merubah masa depan. Mhm. Dia tuh cuma mengulang masa depan aja gitu. Jadi sebanyak apapun dia mencoba untuk merubah takdirnya si Jonathan, itu nggak akan bisa berubah. Betul. Jonathan tetap mati ya. Tetap mati. Iya sih. Sebenarnya nggak perlu lihat teori itu sih. Kalau kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kan kita semua akan mati, cuy. Betul. Kita semua. Iya. Allahu Akbar. Ingat guys. Kita nih podcast Islam ya. Tapi iya sih kayaknya Yandi juga pasti ngebaca-baca tentang itu juga gitu kan, tentang kuantum gitu Iya. sih. Bes. Kayak Nolan udah jatuhin. Kayak Christopher Nolan. Ini gue potong dikit ya. Jadi gue kemarin pas gue udah selesai ngurus di Poros, kan dia kan jadi Iya. pengurusnya kan. Dia jadi pemret. Terus Mas nulis lah kata dia. Nulis lah resensi terakhir kata gue kan. Gue nonton Oppenheimer, Pak. Oh, Oppenheimer. Gue tulis, gue kirim. Terus kata Soli, ini mah karena dia suka banget aja sama Nolan isi tulisannya katanya. Ketahuan kata gue. Tapi kita berdua kan fans Nolan kan. Nolan. Fans Nolan. Dari Dark Rise, Memento, Tenet gitu dah. Yang terbaru tuh Odyssey ya? Oh iya tuh. Odyssey. Itu wah gila, tiketnya udah dijual dari Oh iya? tahun ini dan Oh udah iya? sold out. Anjing. Gila. Kayak Nolan memang Bagus kayak. Top Aku tier nonton sutradara Oppenheimer sih. dong. Oppenheimer. Nggak, jauh pak. Ngantuk kan? Ngantuk Iya. 3 jam ya. Kalau nontonin fisikanya ngantuk sih. Iya sih. Bukan kita kan. Cuman kita berusaha- suka banget fisika. Nol nih fisika gua anjing. Di SMA Gembel gunung aja Lu nol, mana pernah lu? Kan 20. Gua 14. Sekolah gua Sesuai SMA SMA. 14. Oh kalian IPA semua? IPA. Sama kok. IPA goblok kali berdua. Sama. Kita bertiga sama. Nah, balik ke ini ibadah film. Nah, terus pada akhirnya mutusin karena apa? Ada ini nggak? Kalau ada ngelihat kayak ya kan itu kan keresahanmu kan kayak ngelihat ini kok aku review film tuh gini-gini doang gitu. Nah, itu akhirnya kau bikin ya udahlah bikin versi kayak gini atau kau ada yang kau lihat juga gitu. Apa akun lainnya yang udah mulai Iya, dua? kayak kiblatnya lah kemana gitu. Kalau kiblatnya nggak ada, cuman banyak referensi kayak catatan film, terus kayak Cinecrip gitu. Iya, iya. Nah itu kan biasanya mereka abis nonton film itu juga di Twitter tuh review mereka tuh ringan tapi enak gitu loh, bikin kita mau untuk explore tuh film yang mereka Betul. rekomendasiin. Nah dari sana kayaknya butuh satu something yang agak kompleks gitu. Nah aku mencoba untuk masuk di sana. Kompleksnya ini apa sih, Rin? Maksudnya yang kau ini? Kayak kalau mereka review kan kayak cuman oh ini bercerita tentang ini ya, terus aktornya tuh ceritanya ngapain, plotnya gimana dan lain-lain. Nah tapi kayak tadi kenapa Sore bisa kayak time traveler dan apakah itu bisa dikaji secara psikologinya Sore dan Oh, lain-lain. kau bahas pakai itu. Nah, iya. Masukin di konten. POV-nya sih itu juga yang gua tangkep tuh li pas nonton beberapa konten lo. Oh, POV-nya yang dibedain ya. Sudut pandangnya dia. Iya, sudut Iya. pandangnya. Kayak contoh pengepungan Bukit Berduri. Bukit Duri. Bukit Oh, Duri. iya, Bukit Lengkap banget Bukit Berduri. sorry guys. Bukit Berduri. Bukit Duri. Bukit Duri. Itu kan bagiku teman-teman yang suka nge-review film tuh perlu menjelaskan kepada penonton bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa itu nggak cuma serta-merta terjadi. Betul. Tapi ada campur tangan pemerintah lah, hegemoni dan lain-lain gitu Setuju dan aku. lain-lain. Nah, di situ yang aku pengen coba masuk. Di filmnya kan nggak ada itu pemerintah sama sekali. Iya, dan malah itu membuat kayak kebencian antar warga itu normal Iya. terjadi gitu loh. Padahal itu hasil hegemoni pemerintah. Oh, Betul, enggak. itu kan sudah jelas ya, harusnya. Masa pemerintahnya cuma muncul sekali, polisi. Dan itu pun nggak guna Nggak ya. guna. Ada Tidak berguna. Datang gini, ngapain kamu? Ini mau ada lagi ada kerusuhan, sana pulang. Ya Pak, lagi mau nuangin bensin ke mobil saya. Terus, yaudah sini saya bantu. Ada panggilan. Ini kurang personil, tolong sini. Oke, jalan. Udah segitu doang. Tidak berguna. Nggak berguna buat jalan cerita. Brengsek. Tapi itu mungkin Joko Anwar mencoba untuk menggambarkan bahwa entah di film atau di dunia nyata tidak berguna semua gitu loh. Gitu ya, Lea.
Soli yang ngomong. Kalian ngomong. Soli yang ngomong. Kami mah cinta polisi demi Allah. Biasa parcok-parcok lu. Enggak pernah gua parcok-parcok. Kami sayang polisi dari tanggal 13 di bulan 12. Agak. Parcok tuh para coklat 13 yang terhormat, cuy. Enggak usah Aku tim damkar. Sedih. Tegas sih. Oh gitu. Oh, berarti kau ngambil sudut pandang lain. Apa yang udah pernah kau ini yang udah diposting tuh di Bada Film? Udah berapa film yang kau review? 2. Satunya buku. Oh, satunya buku. Tapi itu bukunya itu membahas filmnya Joko Anwar juga. Apa? Yang Pengabdi Setan. Kok ada bukunya? Emang ada bukunya? Ada. Jadi ada satu buku riset. Dia tuh meriset 3 film. Perempuan Tanah Jahanam. Oh, bukunya isinya film tentang Joko Anwar. Filmnya Joko Anwar. Riset soal Film-film Joko iya. Anwar. Oh, Tapi gitu. kayaknya Joko Anwar semua atau apa ya? Satunya aku lupa. Yang ini tuh satunya Pengabdi Setan. Dia tuh bercerita soal kenapa sih setan-setan di Indonesia, film-film horor di Indonesia itu kebanyakan perempuan. Oh ya, aku nonton tuh, aku nonton. Nah, iya itu. Menarik itu. Nah, itu aku pas baca itu juga kayak, iya juga ya kebanyakan film-film horor Indonesia tuh kebanyakan ya perempuan, atau nggak ibu-ibu gitu. Iya. Di Pengabdi Setan kan tokohnya ibu banget kan? Iya benar. Apalagi zaman dulu ya, belum seini sekarang. Kan kita mau nonton yang bokep-bokep dikit kan di film horor Indonesia. Itu Benar. film-film horor zaman Orba tuh. Iya. Oh iya, banyak jelas tuh. Wih, mantep ini. Suster Keramas. Iya. Keramat ya. Iya. Itu mah enggak Keramat mah film horor beneran. Keramat mah. Keramat 2. Keramat dulu kan Aku nonton tuh Keramat juga. si Keanu kan itu. Iya. Iya, itu mah horor beneran Pak zaman itu. Keramat 1 ada Desta nggak sih? Desta Yang itu. di Merapi ya? Iya, serem. Bukan, itu mah serem Pak, itu mah. Aku belum nonton. Oh, Sama iya, temen Ding. pernah ngomong. Oh iya, Ding. Ada satu film katanya ini yang tentang kuli anak tentang kuntilanak di apa ya klik film apa katanya itu serem banget 10.000. Oh, lu yang ngasih tahu Iya. gua. Ha. Apa ya judulnya ada apa? Tapi itu film pendek kali. Tentang Dan apa? itu gua kan belum nggak mau beli ya waktu itu. Males. Cuman gua nggak nonton, tapi gua ngeliat Ada kayak yang review. masuk di YouTube Short gua kalau nggak salah. Dia tuh scene-nya cuma di kamar tuh doang. Oh iya, satu lokasi doang. Satu lokasi doang. Jadi kamar sama belakang halaman. Itu pasti mencekam banget kan. Tapi pakai kameranya tuh yang ini yang kayak kamera lama gitu. Iya, Digicam gitu. digicam gitu loh. Oh, digicam jadi kayak. Nah, terus itu kan apa? Posternya tuh kuntilanak gini, tapi poster yang pakai HP Nokia zaman dulu gitu, motonya li. Jadi Itu kayak film tahun berapa? film baru kok 2018. Emang iya, Rick? Bukan 2010. No. I remember sih ya itu. Apa namanya? Kuntilanak ya? Enggak tahu, Pak. Namanya lupa. Oh iya dah. Enggak tahu kalian kan penyuka film horor kan kayaknya kalian kan. Kalau aku kan Enggak, gua kan penyuka komedi lu tahu gua. Tapi kan horor oke. Lah kau? Drama malahan aku. Aku Horor lebih nggak film terlalu. yang pelan kadang. Oh ya, horor suka sih ya. Horor suka lah gua. Temen picknya Takut lebih ke gua, ini, horor lebih ke takut. komedi gua. takut di enggak ini lah kalau horor. Lu kan halusinasi, udah itu doang simpelnya. Aku tuh pernah nonton apa yang serem banget itu? Yang kita SMA nih, Malaysia. Ini Medium. Bukan, itu Bukan, Thailand. bukan. Film Malaysia zaman dulu, Li. Yang narik pocong dari kuburan. dia scene-nya Makmum apa bukan ya? Makmum. tah? Makmum Pak yang dia jerit. Yang dari Malaysia? Iya, kayaknya sih. Kayaknya Makmum. Bukan, Makmum itu Indonesia itu, Makmum. Apa lagi? Si Titi Kamal. Aduh, siapa ya? Lupa gua. Lo Makmum bukannya Tisa Biani ya? Bukan. Beda lagi. Enggak tahu. Pokoknya scene paling serem itu dia sholat, Hmm. terus pas dia ruku ada yang Ada yang ngikutin. ngikut. Oh, Makmum nggak sih itu? Makmum itu. Kayaknya. Makmum. Enggak, ada lagi yang ini, ada apa? Zaman itu kan kita kan taunya kalau misalnya setan nih di apa? Didoa-doain hilang kan. Di film itu didoain diikutin. Diikutin, Baca ayat kursi takut. juga. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Sampai senyum anjing serem banget kata gue. Iya. Terus manjat-manjat kayak laba-laba gitu. Habis selesai nonton itu aku mandi kan. Pas mejem kebayang itu, wah nggak berani aku bisa nonton horor dari situ, trauma cuy. Fuck horor. Apa itu ya judulnya lupa deh, Lupa kayaknya bukan gua. Makmum deh. Itu nunjukin Aat ya apa? Aat. Iya, waktu itu ada kawan kami Aat tuh nunjukin film. Ya kalau aku kan horor biasa aja kan, tetap ya serem. Gue juga halusinasi kalau kamar mandi juga takut jadinya. Soalnya kalau dia berlebihan bisa sampai apa ya, paranoid banget lah gitu. Akhirnya dia stop tuh nonton film horor. Bahkan kalau dulu kan selalu di rumahku kan, Li. Selalu nonton film. Dia kalau nonton film horor udah di pojok belakang. Bukan Makmum, Munafik. Munafik, iya Munafik, munafik. Itu emang sorry. Ini faktor hantu tadi cuy. Tadi didorong marah. Munafik yang ini loh, yang ini cuy, ya kan? Oh itu film Malaysia. Film Malaysia itu, Li.
Keren abang. Tapi sebenarnya genre Malaysia sama Indonesia horornya tuh hampir sama. Mungkin Iya. kulturnya hampir sama. Iya, Ya? Iya, benar. kulturnya Tapi kan kayaknya Malaysia pernah nggak yang film horornya kayak bokep-bokep? Nggak sih. Semi-semi gitu kayaknya nggak ya? Enggak sih. kayaknya Mereka enggak sih lebih malah ya. Iya, punya lebih- etika. Iya. Bukan gitu. Ngomong, gue juga bisa etika anjing ngomongnya. Lebih ini, konservatif. Iya. Lebih konservatif. Punya etika. Atau lebih tahu itu nggak penting aja sih. Tapi aku sayang Li sebenarnya karena aku tahu ya kau kan apa audiovisual, desainmu oke gitu. Cuman ibadah filmmu, aku sebagai fansmu nih, kau tuh jarang ngupload anjir. Iya. Ibadah benar. film mati cuy itu. Ini po. Kedip-kedip. Kenapa kau Habis jarang kah baterainya? upload? Nggak tahu. Cek. Wait ya. Cek. Masih masuk tapi aman. Tapi itunya merah. Nggak apa-apa, ntar kalau udah habis baru. Coba lagi. Cek. Ya udah Masuk. masih oke. Oke. Jadi karena kan kesibukan dan device juga ya, Hmm. gitu. Jadi device tidak mendukung, studio tidak mendukung, gitu. Jadi akhirnya ya harus cari momentum dulu. Oke. Apalagi di rumah juga ngelola warung itu. Warung Itu kan tetangga. warung tetangga dan kadang bantuin ibuku juga Hmm. di offline. Itu yang bikin akhirnya waktunya kesedot di situ. Tapi kalau abis ini juga niatnya pengen ku seriusin di situ. Jadi Oke. fokus di satu akun ibadah film. Ibadah film itu berarti. Tapi gue penasaran sih, maksudnya behind lu ngebuat kontennya ya, Li, ya. Proses kreatifnya itu gimana? Apa lu tipikal yang kalau gue pribadi, gue seneng buat video tuh scripted banget. Jadi lebih tegas-tegas lah. Iya. Nah, kalau lu tuh gimana? Tipikalnya apa lu lebih kayak lu cuman poin-poinnya doang atau lu secara spontan buat ngebikin oke gue pengen bahas psikologi apa yang ada di kepala gue kita langsung record gitu. Oke. Biasanya aku riset dulu. Jadi di internet tuh ada yang ngebahas apa gitu. Oke. Contoh kayak di film sore itu ya, ada yang ngebahas soal psikologinya sore dan lain-lain. Nah, aku akhirnya baca riset itu dan akhirnya ya udah masukin aja ke konten gitu. Kau bikin skrip juga kan berarti? Bikin Scripted skrip juga. Hmm. Nggak bisa kalau nggak skrip aku. Ya sama sebenarnya sama kayak lu nih, dia mah scripted juga kan orangnya kan. Gak bisa yang bukan nggak bisa sih, maksudnya strict Iya. ke skrip dulu gitu, improve lain kali gitu Iya. kan. Kalian ya tipenya sama sebenarnya. Iya. Kalau gua nggak terlalu suka kalau scripted. Karena ngerasa kaku kalau ngomong. Iya. Ya Nah kan? itu bahkan kan kalau podcast kami tuh aku yang lebih tek Torik tuh lebih weng kemana gitu. Iya. Tapi itu yang ngimbangin kan. Iya, benar-benar. Cuman kalau scripted gitu lo upload di YouTube juga kan? YouTube apa enggak? Belum ya YouTube ya. Belum gue cek juga sih YouTube-nya memang. Tapi harusnya YouTube short juga sih itu. Iya. rencana YouTube short sih, juga oke banget ya. Secara view. Cuman ada nggak? Itu kan short video kan? Ada mau coba ke long atau? Nah, Iya benar. nah pengennya emang kalau yang YouTube itu agak panjang. Gitu. Jadi kayak Kayak Cinekrip beneran gitu Iya. ya. Cinekrip tuh bagus juga itu reviewnya. Benar-benar. Dari Nah, SMA ini tuh. di situ. Reviewnya yang lebih panjang gitu. Kalau nggak kau ini aja nih biar sama Ija cuman nyeritain keseluruhan film aja. gimana? Dia cerita di YouTube. Itu udah punya pasar soalnya. Kawan-kawan kami itu suka banget Oh ya, biar keep Iya, up kau pernah- sama kami film. Pernah nggak sih kau lihat orang? Jadi biar orang tuh orang yang malas nonton ya secara full. Jadi nontonnya berarti spoiler semua ya isinya? iya diceritain. Gini Li, kalau lo mau nemuin video itu gampang banget. Contoh film apa ya? Oh, sore deh, sore. Sore dalam 30 menit. Nah, Oh, gitu. judulnya Ya. pasti. Nanti lo tonton deh tuh abangnya itu jelasin pasarnya bla rame. bla bla. Ramai Rame banget. banget Li. Ramai banget. Itu biar Full. orang-orang keep up sama tongkrongan. Oh, Iya. Biar kalau di tongkrongan Iya, nggak bingung gitu. Nggak bingung. biar nimbrung. Mungkin dia nggak punya duit ke bioskop. Tapi Iya. dia Misalnya pengen nih, ikut. kita nongkrong Menarik. berempat kan. Abis nonton Dead Poet misalnya. Terus si Topik belum nonton. Topik besoknya anjing nonton YouTube dulu lah katanya gitu. Nah itu temanku soalnya kayak gitu iya. kelakuannya. Rame lu itu, kau nggak pernah ketemu ya? Belum. Oh aku ketemu terus tuh. Kayak pria ini. Tapi apa ya yang terjadi setelah itu? Nah itu nanti scene-nya pindah tuh. Dia benar-benar ngerangkum semua. Nah, aku. Oh yang ada voice over-nya nggak sih? Pakai voice over. Oh. Sekarang udah makin gampang karena ada AI. Iya. Zaman dulu kayaknya abang itu nonton beneran tuh. Abang Pasti, itu pas pasti. AI belum ramai tuh anjing nyediain waktu. Ini buat konten gua. Konten bener-bener. Tapi ya worth it. Tapi worth it sih. Soalnya awal tuh aku agak kesel sama kawan-kawan yang suka nonton gitu. Terus ternyata memang Membantu. membantu. Kayak denger ini loh. Audiobook. Iya, audiobook. benar. Jadi aku tuh pernah dia lagi nonton di kamarku namanya Sobri ya. Jadi dia nonton gini. Nonton film ini dari
Action. Oh ini Mission Impossible. Ah. Dia gini? aja. Di ini anjing. Wih. Oh gini ya. Terus gue penasaran dengan jalan gue. Apa anjing gitu gue. Nonton apa sob? Mission Impossible ya. Kagak di YouTube anjing gitu gue. Beneran cowok katanya. Cuman versi singkat katanya. Ditonton kan, ditonton awal-awal 2 menit 3 menit. Anjing. Ternyata nyaman memang. Bener. Kayak didongengin ya, Mas? Iya kayak didongengin. dan gue kalau mejem sambil dengerin itu, kau gambar kayak ya pemerannya mungkin bukan Tom Cruise gitu atau pemerannya bisa aja gue gambarin Torik gitu, Torik yang main Mission Impossible gitu. Dan itu lebih seru sebenarnya. Emang Bangsat. Anjing. Ini parah, Pak. seru sebenarnya. Kalau ada duplikat anjing. Sabar lu. Oke, balik lagi. Tadi ada trouble ya sedikit ya. Ada kejadian, Kejadian ya itulah karena kebiasaan kita mengutuk-ngutuk seseorang gitu. akhirnya menjadi Ngomongin hantu juga tadi kan. Jadi full sial. Anjing sakit. belum sembuh lagi. Nah, jadi ini yang menonton secara sambungan yang mungkin teman-teman Soli atau siapa, kami mohon maaf. Ada trouble audio. Jadi audionya tidak akan sebagus yang tadi. Kita minta maaf. CapCut pun tidak membantu. Tadi sampai mana ya? Tapi tadi. Bahas orang yang review film. Bahas orang yang itu apa? Bahas orang yang ngomongin film tapi full. Tapi full ya. Tapi kalau kan nggak mau ya kayak detail ya. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Bener lah. Masa kau buat YouTube cuma buat jadi ini kan apa? Menjelasin. Penjabar film ulang gitu. Banyak itu soal. Tapi kau tahu nggak ini? Kalian ada yang pernah tahu nggak yang apa? Ada orang datang-datang ke premier film. Dia itu pernah ngaku saudaranya Kristo. Ada Pak. Yang Nggak tahu, di band bukan sih? Iya, dia di band, Pak. Jadi biar nonton film gratis masuk premier, Pak. Ngancuk. Kan biasanya kalau premier film tuh orang-orang yang Undangan. diundang gitu kan. Terus itu suka datang aja, Pak. Diundang nggak diundang. Terus ngupload story. Ngupload story dia tuh kayak ala-ala reviewer film gitu. Ada yang mau ini enggak? Lagi nonton ini terus ada 2 pilihan gitu kan, apa pakai fitur IG. Please review Joe. Jangan review Joe. Gitu. Norak banget anjing. Terus ada kemarin dia diusir. Kamu ke sini ya, kamu. Sini. Diusir dia. Yang Apa ya? sampai ada fotonya nggak sih? Iya. Ini dilarang masuk. Sampai di depan premier itu ada foto nih, Pak. Apa kalau ngeliat orang ini dilarang masuk Masuk. gara-gara dia ngaku-ngaku jadi saudaranya Kristo Immanuel. Gila. Berarti Ting Ning kemarin. Bukan, Beda lagi. beda banyak Pas ya. Kristo jadi pemain berarti. Iya, Iya. pas Kristo lagi jadi pemain. Tapi kenapa dari banyak orang Kristo ya? Nggak tahu sih. Mungkin karena agak mirip ya dia di situ ya. Mungkin celahnya karena Kristo baru kan. Iya, Bisa jadi. benar. Sama Jadi seperti Kristo agama. asik. Ah. Soalnya Kristo juga marahnya kayak gitu. Gue welcome ke dia tapi gue ngerasa ditipu gitu. Gue kan nggak enak sama Oh yang berarti reviewer. kenal Kristonya? Enggak. Dia tuh pas minta foto tuh akrab gitu Oh. katanya. Terus makanya si Kristonya juga welcome kan. Karena pasti Kristonya tahu oh ini undangan, nggak tahu ini temannya siapa atau Iya. mungkin dari media gitu kan. Pokoknya orangnya dari dalam aja. Iya, so asik gitu. Tapi keren lu bisa lolos. Nah, kok kayak gitu aja nanti kalau udah film udah gede. Iya. Iya, kau buat plan. Iya. Siapa filmnya siapa dulu gitu. Anjing. Jangan jadi tiru ya. Ibadah film potensial sih. Kalau tapi emang kadang kan kita kalau kau ngelihatnya sekarang gimana? Sejauh ini ibadah film. Aku sebenarnya perlu support karena kan itu aku kerjain sendirian ya. Mhm, Nah itu betul. berat banget dari skrip, dari nonton filmnya, dari risetnya dan lain-lain. Dan perlu mood juga untuk membuat naskahnya biar yang diomongin tuh nggak melebar kemana-mana. Di situ tantangannya mungkin di situ. Tapi ya cobalah nanti. Kalau kau melihat gambaran 5 tahun supportnya itu apa aja gitu. Kayak mungkin lo butuh apa videographer atau editor atau apa. Bisa sebenarnya lebih penting adalah device. Terus kayak mic, terus kamera. At least HP lebih proper lah. Lebih proper ya. Editing sih aku masih bisa. Masih bisa handle ya. Tapi betul sih kalau punya iPhone tuh kayak untuk jadi content creator Iya. ya 90% masa lalu Itu bare minimum. nggak sih? iya punya iPhone. Tapi itu biasanya gue juga dulu beli iPhone mikirnya gitu pak. Dari iPhone 7 gue punya sampai sekarang iPhone
Sebelah juga keadaan buat konten aja. Benar sih, ada rasa malas aja. Bikin buat cover lagu nih. Buat ih jelek. Akhirnya ujungnya apa? Overthinking sendiri kan akhirnya nggak Itu upload. potensial loh cover lagu tuh. Ah, Iya, tapi mah aku udah ngomongin Li, cepet nih cover Mangu, cover apa yang lagi viral nggak mau. nggak mau. Minta bantuan siapa itu buat nyuting. Ya Allah doang boleh. Lagi-lagi pakai Islam. Si Adit aja tuh mau pasti dia. Kalau dia sibuk gitu. Marah-marah terus. Di marah. Takut. Bagus loh cover-cover kayak gitu malah cepat naiknya. Cuman berarti kau inilah ya ini ya kayak kalau kita kan nganuin di kamar podcast gitu kan itu mungkin platformmu tuh tempat kau berkarya ya daripada film. Ibarat. Pasti itu ya maksudnya ya mungkin akan seterusnya gitu loh. Walaupun ya sama kan di kamar juga kan kadang ada breaknya dulu terus kayak aduh males Iya. lah lagi nggak mood Iya. gitu. Nanti jalan lagi. Iya. Sebenarnya fokusku mau 2 review film sama review buku. Oh, lebih dulu. Tapi disamain di satu. Oh enggak. Oh enggak sih. Beda Beda. sih. Kalau review buku mungkin di akunku pribadi sih. Review buku sih malah lebih ini ya lebih niche lah itu Iya. istilahnya. Mungkin ibadah buku Ibadah semua. Tapi bener tapi ini. bisa jadi brand. Maksudnya kayak The Kamars tuh kan kita mau merancang kemana. Wih, Tapi bener tuh loh. nama The Kamar Podcast tuh bagus loh, sumpah. Itu ada nama yang kayak mudah diingat gitu loh. Masa sih? Fans kalian tuh namanya apa sih? Tiduran. Tidak. Itu unik banget. Coba. Kita mau buat brand. Biasanya kan orang-orang membuat satu kanal kan itu namanya keren-keren gitu loh. Ngambil dari nama luar, bahasa Inggris, bahasa ini. Iya. Tapi jarang untuk mengambil yang Di kayak kamar. Ya. iya, Iya, sederhana. Emang kita visioner gitu kan. Apa kalau yang bola Kamars Game Week ini Kamars. kita Eh, fans kita. Lupa kan lu Oh, goblok. dribble. Kamar dribble. Kamar dribble. Kamar dribble nama fans ya. Gua asal ngomong itu dipakai sama dia anjing. Makanya aku bilang kalian salah Vindes kan. Karena Enggak pindah. acara-acara Vindes itu juga pakai bahasa-bahasa yang sederhana tapi itu malah Iya, ya. menarik banyak orang. Iya sih. Kayak bahkan volley gitu. Iya benar sih. Iya, itu kan sederhana banget ya namanya. Catching gitu ya. Iya. Bahkan sejarah awal itu The Kamars tuh dari ini sih buat grup chat. Iya, pas Grup pandemi. chat. Ah, Pas pandemi. Iya, jadi kan pas pandemi nih, Ah. semua kan pada pulang ya. Ah. Kan aku juga di Jogja pulang. Ah. Terus emang kita kan temenan lama tuh, Ah. jadi ngumpulnya di kamar Unip semua Oh, orang. gitu. Kita bikinlah grup namanya The Kamars. sama karena orang-orangnya di kamar. Di kamar terus, emang kita mainnya di kamar gitu kan, main PC terus ketawa-tawa di situ. Kalau keluar juga beli bakso malam doang. karena lagi Covid juga Iya, kan, nggak bisa benar. kemana-mana. Nah itu Bikinlah The Kamars. yang menarik justru kayak gitu yang spontan. Anjay, kita emang Boleh sih ya. visioner. Berak. Tapi kemarin tuh ya kalau aku ya, ini nggak tahu kalau di baru film ya. Kemarin pas ada kamera itu aku kayak anjing ini upgrade nih, ada rasa kayak keren gini ya podcast gua gitu. Walaupun yang denger ya oke lah gitu ya, cuma keren yang ini seneng gitu. Mungkin kayak gitu ya perasaannya ya kalau misalnya Iya. konten kita tuh bagus gitu Iya. walaupun secara view emang belum gitu Iya. ya. Aku nonton konten kalian yang sama RKI juga ya. Sama ya. Oh kok konten. bahas rokok Mhm. yang sama aku juga. Nah itu apalagi kalau sama konten kan disupport ya. Jadi bagus banget itu pasti konteks selalu secara audio dan visual. Dan kontak itu yang men-trigger kita. Buat Benar. video. Yang pertama itu Li, Yang yang malam-malam. malam-malam Nah, itu. yang aku kenal. Yang Itu kan- moodnya Advi yang orang mau melihat asap itu. Iya, aku melihat masalah. Nah, iya. Kuat banget kan. Tapi tuh ini sih. Nah, dari situ aku bilang kolaborasi kan. Benar. Komunikasi, iya sih itu langsung. Sampai sekarang masih ada tuh Iya. ininya apa notifikasi like gitu. Iya benar. Gila, Bahkan kenceng. konten-konten kami aja sangat tertinggal kan notifnya ya. Ngomongin Sri Mulyani bahkan sampai Sri Mulyaninya udah dicopot juga masih itu Masih. notifikasinya. Malah Tapi tapi susahnya, maksudnya kita kan bukan siapa-siapa gitu kan. Iya, kita, benar. kita yang punya platform ini bukan siapa-siapa, cuman ya itu ada mungkin kamu juga ngerasain gitu ya kayak ngelihat ini udah kita bikin Iya. seniat Iya. mungkin, terus dari hasil ternyata kurang tuh kayak itu malah bikin ngedown terus Iya. males gitunya kan. Iya. Tapi itu kita nggak bisa apa ya nge-direct sosial media berjalan seperti Iya. itu. Ah, benar. Kadang kita mikir kan kayak flat gitu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu kalau kadang itu flat. Iya. Ya, Apa nih itu itu? nggak bisa dilihat padanya sosmed. Iya. Ya kapan gitu. Cuman emang bener sih kata Soleh kayak pingin proper gitu kan. Iya. Segala macam. Karena kan sebelum pingin orang lain puas tuh kan yang pingin diri sendiri dulu Iya. ngelihatnya oke gitu. Iya, ada rasa proper di kita ya udah Iya. seneng gitu Benar. ngerjainnya. Mana ya, ibadah film nih Ali ya, kita balik lagi ke ibadah
film. Ini kan berarti kau kan bikin karena kecintaanmu kepada film lah ya gitu ya. Kau suka gitu kan nonton film? Iya, suka nonton. Suka nonton film, suka series juga nggak? Iya. Series drakor ya? Apa Lebih series? ke drakor. West. Oh, drakor. Lebih ke film-film Asia sebenarnya. Oh iya. Oh, agak mirip gitu. Dracin gitu, drama Cina. Bapakku yang suka drakor Cina. Drama Cina. Emang iya? Iya. Beli dia sampai beli. Enggak, tapi yang perang-perang Oh, gitu yang loh. jangan dulu. Bibilung. Iya. Bibilung itu ada tuh di dubbing di Indosiar. Pemerannya Stephen Chow. Ya, itu Jet Li apa siapa gitu ya. Tapi aku lebih ke drakor sih. Romantis aku series-seriesnya. Nah, itu pertama kali kau suka sama film tuh apa? Jatuh cinta sama film lah gitu. Bukan cuma sekedar nonton ya, tapi emang kayak ngikutin sama sebuah film. Yang paling ngikutin banget Apa itu trigger film apa? Harry Potter sebenarnya. Harry Potter itu. Iya, karena Harry Potter tuh sangat-sangat magis ya pembuatannya. Kayak apa ya? Kayak bisa kepikiran di Nah, tahun itu- segitu. Usia kau berapa saat nonton Harry Potter pertama kali? SMP apa ya? SMP. Karena kan Harry Potter pertama itu aku baru lahir ya. Iya benar. Dan SMP. Dan temanku yang kayak ngeracunin kayak ini filmnya bagus Harry Potter gitu. Orang-orang pada bahas Harry Potter kan. Udah aku tonton. Rewatch terus itu. Apalagi yang kesukaanku tuh yang Yang berapa? Goblet of Fire. Itu Hermione itu cantik banget. Ya terus itu emang lagi pada ganteng-ganteng Iya. cantik tuh, lagi pada Golden Cooper, Age ya. Iya. Yang keempat kan itu. Nah, Si siapa? Yang jadi Batman tuh? Oh, Rob. Robert Robert Pattinson meninggal ya. Meninggal di situ meninggal tapi ganteng. di situ. Iya, sumpah. Ya Hermione cakep banget. Asli di situ. First crush cuy. First crush gua Emma Emma Watson. Emma Watson. Banyak lagi yang first crush-nya sama Watson Emma Watson. gara-gara Harry Iya. Potter. Gara-gara Harry Potter. Nah, setelah itu pas SMA dapat Johnson. Nah, tapi pas kau nonton pertama kali Harry Potter, berarti kau langsung kayak apa ini gitu ya, kayak kok ada rasa-rasa kau pengen cari tahu Iya. gitu dari film itu, dari Harry Potter. Iya, jadi kayak kerasa bahwa dialog itu tuh kayak aku kan melihat film dari dialognya ya sebenarnya. Mhm. Kayak orang tua banget walaupun sebenarnya. Melihat film dari dialognya. Dan dialog-dialognya di Harry Potter tuh kayak seru aja gitu loh. Apalagi penamaan-penamaan kayak Quidditch kayak gitu. Iya iya. Itu penamaan. Unik-unik gitu Iya, ya. itu fresh banget di Hmm. otakku. Jadi kayak suka aja. Setuju aku setuju. Namanya kayak itu kayak Goblet of Fire. Goblet of Fire. Terus lucu-lucu gitu loh, Nep. Ada jadi di Goblet of Fire tuh ada mantranya kalau misalnya lu ada mantra kayak masukin nama apa gitu Iya. yang kembar itu jadi monyet. Iya. Iya itu lucu banget anjing. Gara-gara ini ada mantra dia kayaknya nggak boleh dia naruh itu lagi. Terus ditaruh sama dia nama Harry terus dia jadi monyet tiba-tiba. Lucu lah lucu. Unik-unik lah iya Nah, sih. itu. Film Indonesia enggak? Maksudnya film lokal. Kalau film lokal tuh sebenarnya nggak terlalu ngikutin aku dulu gitu. Jadi film-filmnya ya kayak film-film yang roman-roman cheesy lah. Oh ya. Apa? Film Dirnatan tahu? Hmm. Nah itu aja film. Ya itu juga aku ngikutin Dirnatan 1, 2, 3 dan Anjing sampai 3. Itu panjang Itu ya. kayak lebih ke penasaran sih kayaknya menurut gua ya sampai 3 mah gitu. Pengen tahu ini apa. dan film yang akhirnya film-film Indonesia kan sekarang berkembang ya udah. Nah, tapi jadi kayak semacam bangga gitu loh karena aku melewati dari yang cheesy sampai Oh. sekarang. Iya iya iya. Misalnya film-filmnya Jandy Lawrence Iya. ya kan ada yang apa ngangkat dari keluarga, dari ya itu tadi apa time travel sore. Emang keren-keren sih sekarang. Filmnya Bregas juga, Bregas Bandung Teja itu kan Oh ini Budi Pekerti. Budi Pekerti. Kalau ada film pendeknya juga yang bagus, Lemantun. Lemantun. Iya, itu soal warisan gitu. Jadi filmnya soal keluarga emang. Dan kayak ya rebutan warisan aja. Itu di mana? Di YouTube ada. Oh di YouTube. Lemantun judulnya. Lemantun. Tapi ya sebenarnya sih perjalanan dari cheesy sampai sekarang Iya. delivernya lebih Bagus. bagus ya. Ya sebenarnya semua genre sih berkembang ya di Indo. Komedi aja berkembang banget. Sangat. Harus berterima kasih tuh sama Ernest. Iya, Dan cek toko sumpah. sebelahnya. Cek toko sebelah. Gua kan sempat kecewa banget tuh kayak Comic 8 gitu kan jelek. Ya, tapi komedi pas itu sebenarnya bagus pak zaman itu. Masa sih? Kalau gue sih karena kecil ya nggak ngerti kan gue kan, yang penting lucu aja gitu Tapi tembak-tembakan. memang mungkin karena gue dari SD nontonnya komedi terus kan. Terus Tapi yang barat. Barat. Gue suka Hangover, suka film Adam Growing Sandler, Ups. Growing Ups. Habis itu gue juga suka film-filmnya Bradley Cooper yang komedi. Gue ada beberapa lupa judulnya. Dan itu merasa komedi itu nggak gitu delivernya. Film-film Indo banyak kan keluar komedi atau dibalut komedi gitu, Iya. nggak pas. Malah mengalami penurunan tuh dari Warkop DKI yang
standarnya bagus Iya. banget ya. Bahkan Warkop DKI itu Yang mana yang record? bukan Pak, Warkop DKI yang Yang lama-lama. ori. Yang ori. Itu tuh bagus semua. Walaupun temanya lebih kayak sketsa ya. Wah, Cuman jatuhnya itu ikonik sih. bagus gitu deliver komedinya. Iya. Karena kalau emang genre itu komedi ya fokusnya komedi, Iya, jangan gitu. lari-lari gitu loh. Jangan mentang-mentang ini komedi action, porsi komedinya jadi kurang Iya. gitu loh. Padahal lu udah nge-hire aktor-aktor yang komedi gitu loh. Tapi sekarang bagus banget Iya. komedi. Jadi kita perlu berterima kasih sama komika-komika. Iya benar. Komika Stand up tuh Indo itu Iya, ya. gila Komunitas sih. itu. Itu Agak lain tuh pecah banget sih. benar. agak lain pecah ya. Agak lain. Ya walaupun tetap ya ada kan ininya. Ya kan simpang siurnya kan ada juga kan. Iya. Terus apa yang ini Jelas. GJLS. Hmm. GJLS tuh kalau orang ngeliat secara ya, sinematik kayak kalau lu compare sama film action segala macam, ya jelas jelek dong. Iya. Tapi itu secara komedi itu lucu. Iya. Tapi pure komedi ya. Pure Kalau komedi, iya. ngomongin ceritanya sampah sih Sampah. sebenarnya. Kalau Karena- pure komedi cuma untuk ketawa, iya. Lu nggak usah mikir itu. Komedi itu nggak butuh cerita. Iya. Komedi itu butuhnya komedi. Contoh filmnya Adam Sandler tuh banyak yang ceritanya miss, Hmm. tapi komedinya pecah, jadi udah langsung ketutup semua. Itu sih yang mulai dikembangin tuh Mendo. Kayak GJLS masukin bloopers di filmnya itu lucu banget anjing. Kan nonton itu gitu. Enggak, aku cuma nonton spoilernya doang di Twitter. Ya bagus sih. Lucu banget. Kalau jadi kan apa perdebatan lagi gitu Iya. ya nggak tahu sih ya, aku nggak tahu ya itu dalam seni itu sebenarnya gimana gitu, apakah boleh sebebas itu, apakah kayak sama orang-orang yang ngedebatin itu loh kayak Ah. kan GJLS kan ininya merendahkan wanita, Iya. terus kalau agak lain tuh kaum difabel kan, Ah. karena yang tukang nyapu gitu kan. Tapi kok setuju kan itu lucu banget kan Iya. sebenarnya, apalagi yang Ari Kriting sama Pras Teguh, kok abang ngerti? Iya. Ya kan, ya itu. Lo nggak tahu tuh seni itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gini? Apa harus kayak orang-orang Twitter bilang harus ada yang terwakilkan, harus ada yang itu aku nggak tahu. Seni itu bebas, menurutku seni itu tetap ya seni di kepala gue itu tetap kebebasan beremosi, mau itu nyari komedinya, mau nyari romansnya gitu, tetap kebebasan. Masalah lu nggak terwakilkan atau apa? Ya ini kan bukan hal yang harus wakil-wakilan gitu loh film tuh. Film tuh justru malah ya kaca sosial aja sih. Kayak Kita misalnya nggak bisa komedi. membatasi komedi sebenarnya. Benar, itu juga iya sih. Ya kayak di Hangover tuh banyak loh framing yang jelek terhadap orang Asia. Hmm. Kayak orang Asia itu cerewet, orang Asia itu black market, human trafficking gitu-gitu, kayak karakter Chow di film Hangover itu buruk banget framingnya terhadap Asia gitu loh. Terus di Rush Hour yang banyak framing orang hitam sama Amerika sama orang Israel juga. Nah itu emang kaca sosial aja gitu loh. Dan emang orang Israel marah ya mungkin karena itu benar, mungkin karena itu memang yang ada di dunia nyatanya. Misalnya kayak tadi orang yang menyinggung orang difabel gitu. Atau sekitar kita juga kalau ada orang difabel kan tongkrongannya pasti ngeledekin orang difabel gitu. Secara nggak langsung. Iya. Benar, itu kan Benar. enggak. Tapi kan teman kita nggak marah ya karena udah tahu ledekan tuh ledekan dari teman. Pasti yang tersinggung juga bibirnya nggak sumbing kok. Gitu kan biasanya. Rik. Iya nggak tahu. Nggak tahu. Gua sih nggak tahu. Gimana nih kalau ibadah film lah harusnya yang menjawab. Nah menurut lu gimana tentang Iya, tentang benar, ini benar. ya tentang ya kan kita sekarang apalagi kita kan semua pengguna Twitter nih ya. Takut dimarahin aja di Twitter. Nah kita juga kan termasuk cukup aktif ya di Twitter. Nggak tahu kalau gue sekarang sih ngelihatnya ini Twitter isinya orang marah-marah semua anjing. Kayak gitu sabung kan. ayam. Wah sumpah. Benar. Udah nggak enjoy lagi udah ini ya udah lah gitu. Cuman gimana menurut lu tentang film-film tentang yang isu-isu sosial tadi atau mungkin ada orang yang tersinggung, menurut lu itu kayak gimana? Sebenarnya wajar untuk kritik film ya, apalagi film-film komedi. Film-film komedi itu selalu melampaui batas-batas etika sebenarnya, secara nggak langsung. Iya. Dan itu yang membuat akhirnya itu lucu. Gitu. Mm-mm. Tapi di beberapa orang ya mungkin itu terkesan meledek dan lain-lain. Itu nggak apa-apa. Nggak Itu apa-apa. memang ya kritik aja gitu. Ya. Tapi gue pikir komedi kalau dibatasi sama etika itu nggak lucu. Nggak lucu benar. Iya bener sih. Iya sih, nggak bisa jadi komedi sih. Komedi tuh nggak sopan gitu. Iya. Ya namanya juga bercanda Iya. kan jatuh. Itu. Kalau bercanda sopan tuh nggak bercanda.
Iya sih. Kalau itu warkop tayang sih udah dipukulin masa sih itu warkop. Iya, Wak. Warkop tayang tahun-tahun segini sih. Iya. Warkop apa yang nggak diambil? Seksis iya, Seksis rasis banget. iya. Sumpah, warkop tuh seksis banget. Seksis banget. Cuman lucu. Ada bagian-bagian yang termaafkan gitu ya. Iya. Itu orang pada nonton apa? Anak-anak yang cowok ya di umuran kita nonton di Lebaran pasti nungguin adegan mereka ke pantai. Mau ngeliat bule-bule. Zaman itu kan apa KPI belum terlalu ini kan, jadi belum disensor kan. Wah ini dia momen-momen anak-anak cowok. Banyak loh yang kayak Sindono yang nungguin orang sidang skripsi, terus ceweknya habis sidang skripsi benerin baju gini-gini kayak ada kepesuman lah dia Iya. ruangan dosen kayak mantus cepet Ah iya iya. gini bercanda kayak gitu kan, itu kan memang komedi yang seksis banget Iya. ya. Kenapa Habis itu kalau sekarang mah itu kayak emang semua cewek kayak gini ya kan? Siapa yang wakil semua cewek? Emang jokes itu kan sindiran sosial sebenarnya. Itu kata kalian berdua kan. Iya kata gua. Lah saya belum melempar Jadi- pertanyaan. Saya hanya melempar pertanyaan. Cuman ada satu yang menarik. Jadi kemarin aku lihat sama Munib diskusi ini nih. Jadi kami ini disclaimer dulu ya. Kami berdua itu bukan yang anti gitu sama kaum LGBT. Nah, Cuman kami tuh kayak mereka mau ini ya udah, mereka enggak juga ya udah gitu. Iya. Cuman kami berdua itu ada rasa sedikit terganggu sama seri-series atau film barat sekarang-sekarang ini. Kadang tuh sering memasukkan unsur iya. itu apa sih maksudnya? Kampanyenya ya, kampanyenya itu. Dan itu agak sedikit mengganggu cerita. Contohnya ada film contoh nggak? Aduh, Ada Munib. sex education, terus Oh, juga ada. Itu jelas. Itu jelas sekali. Euphoria series, terus juga rata-rata Netflix sih banyaknya. Betul, itu emang sarangnya sih. Ada juga Apa lagi ya? Aduh banyak To All banget. the Boys yang apa ya yang Summer Pretty Love itu. bukan beda. Atau I Love itu, I Love Before. Yang tapi yang versi adeknya itu loh. Oh, yang Kitty Kitty, itu. iya. Ya, aku lupa sih Yang di judulnya apa. Soul itu juga ada. Gitu ya kan. Nah, kami tuh ngerasa ya kita juga kan nonton bola gitu kan, Premier League juga. Yang band pelangnya. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak karena itu keputusan kapten-kapten Iya. kayaknya udah nggak perlu kayak gitu. Aku tuh lihat satu isu yang di atasnya ada I Love Jesus itu loh. Yang ada satu kapten yang Iya, Gehi. Oh, itu Gehi. Iya. Jadi Mark Gehi itu Crystal ceritanya Palace. dia Katolik Ortodok. Jadi dia ngerasa Katolik Ortodok kan sama Islam ya, maksudnya agama hukum gitu. Iya. Konservatifnya gitu lah ya. Konservatifnya. Akhirnya karena Gehi ngerasa ini nggak merepresentasikan dia gitu Iya. loh, kapten LGBT, lambang LGBTQ+ itu. Nah, akhirnya dia bilang, udah kalau gini saya bentuk protes aja dengan ditulis I Love Jesus tiap pertandingan. Oh iya, tapi dia yang ada pelanginya. Iya, tetap Iya. ada pelangnya itu kan di atasnya. Bener banyak protesnya. Akhirnya tuh semenjak Gehi kan sempat kena pelanggaran juga kan, sampai didenda. Oh iya, gara-gara band itu. Iya, kan nggak boleh ditulis. Oh, alah. Ya. Terus akhirnya dipanggil lah kapten-kapten tuh. Mereka sampai nggak peduli didenda, bayar aja. Orang gua kaya kan, tapi main bola. Akhirnya diadain rapat. Akhirnya nggak ngambil lagi tuh sponsornya, Pik ya. Tapi itu gede pasti. Gede banget. Nah, itu ya kan di film kan banyak banget lah. Kadang kan kalau kita nonton film is okay gitu. Kalau emang ada karakter itu. Iya. Gitu. Ya udah gitu. Udah banyak juga kan dari zaman dulu juga. Cuman kadang itu loh, ada yang tiba-tiba dimasukin itu cuma untuk mengkampanyekan Iya. itu. Dan itu mengganggu. Nggak smooth ya jadi. Nah, Sebenarnya pertanyaannya tuh ini sih, menurut Kauli, woke agenda itu perlu nggak dikampanyein secara agresif? Secara agresif. itu hitungannya agresif sih. Agresif, karena kan dia bukan udah gimana ya? Masuknya tuh mencoba fit in terus-terusan gitu loh. Dan jatuhnya juga persuasif untuk respect. Iya. Padahal respect tuh datangnya secara Iya. pribadi. Tapi sebenarnya itu kultur ya, nggak semua. Tentu kita beda. Kalau kita nonton film-film di festival, sebenarnya banyak film kayak gitu juga. Ya kan itu terhitung open minded dan lain-lain. Iya. Dan tiap negara tuh punya punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kita nggak bisa ngomongin itu di Indonesia, tapi di Thailand itu legal gitu. Iya. Dan film-film Thailand mostly seperti itu. Iya. Gitu. Dan kalaupun
film-film Korea tuh udah Udah mulai ya? mulai tuh Mhm. dikit-dikit di seri-seriesnya. Iya betul. Sebenarnya selama itu tidak mengganggu cerita tuh nggak apa-apa, tapi kalau dipaksa dimasukkan itu loh, itu yang akhirnya mengganggu cerita. Sama ada satu lagi sih sebenarnya selain LGBT ya. Ada ini yang paling kalau gua ada, aduh gimana ya ngomongin takut tersinggung lagi gue. Nggak apa-apa. Kaum kulit hitam, Nah, kenapa harus selalu ada? Contohnya Harry Potter deh. Heeh. Kan Profesor Snape-nya sekarang. iya. Itu banyak dikritik loh. Iya. Terus Terus orang hitam sekarang. Ya. maksudnya kan kayak ini beneran karena karakternya seperti ini atau untuk itu tadi wow agenda tadi? Apa ya namanya ya? Ada tuh di Black Lives Matter. Bukan, itu nama. Black Gerakan. Wash ya, Black Wash apa White Wash gitu. Yang Washing. Black Apa? Wash, yang pokoknya karakter Karakter kalian putih. kali. Misalnya kau punya novel nih, kau nulis karakter itu emang putih, cuman karena kebutuhan PH buat promosi segala macam, karaktermu tuh Dibuat kulit hitam. iya Black Wash sih kayaknya. Jadi Nggak tahu sih, itu mungkin ya. kulit putih dijadiin kulit hitam. Kayak kemarin tuh kejadiannya di apa sih yang princess tuh Disney ya? Itu Mermaid Mermaid, Oh, iya. Mermaid Aries ya. Ariel. Ariel zodiak bos. Sorry bos. Nggak nonton begituan soalnya. Gue Leo kalau gua. Gue Gemini. Gemini. Sama. Wah, tau sudah. Wow, red flag sekali. Red flag memang. Red flag kalian berdua gitu. Red flag. Itu kan cap ini aja. Cap ya. Sih mau gue pure green flag. Nah, wow. Green Masa Forest. masa ngaku sendiri. Memang gitu. Itu apa namanya Black Wash ya? Black Wash kayaknya. Mungkin ada Kalau nggak salah ya. Pasti kalian pasti kan belajar kan? Iya. Belajar. American ini kan. Oh, lu absurd. Iya. Kau dia nggak pernah masuk kelas. Udah dia kan juga udah bilang. Dicariin dosen. Lalu lingu apa? Iya. Teman seangkatan, teman sepenjuruan. Pernah masuk kelas tapi tidak saling kenal. Siapa dosenmu? Ini Miss Dinar. Baru itu. Iya baru. Enak banget. Bisa nanti ini. Iya. Episode. Itu gimana tuh gimana? Apanya sih ini? Ya, itu termasuk concern tuh. Kalau di matkul ya karena gua anak baru di baru nyesain matkul gua. Kemarin tuh sempat dibahas sama dosen gua Pak Krisna. Pak Krisna itu ngomong setiap film Hollywood itu selalu mewakilkan agendanya Amerika. Kebetulan agendanya Amerika tuh lagi woke agenda banget nih arahnya gitu. Woke agenda itu kayak Zaman Biden ya. ya zaman Biden. Jadi kan orang-orang hilang dong zaman Trump kan. Jadi orang-orang Demokrat kalau di politiknya itu selalu mendukung isu-isu kebebasan berpendapat, terus gender isu segala macam lah. Nah, terus Hollywood itu pas zaman Demokrat lagi gede-gedenya, mereka tuh selalu punya propagandanya sendiri. Misalnya kayak film Ariel ya. Ariel. Iya, apa sih itu ini? Judulnya? Gua nggak tahu. Witches apa sih itu? Yang mermaid apa? Iya, Mermaid and Miracle Boy. Oh iya kayaknya. Itulah ya Ariel. Bawa mobil invisible. Soalnya kan di kartunya kan ini kan. White ya? White. Dan itu emang white semua writingnya Ri. Hmm. Dari si siapa tuh namanya? Si lupa lagi. Nggak tahu Walt Disney itu kan. Kayaknya Walt Disney ya. Iya mungkin ya. Ya, mungkin. Terus ya udah akhirnya banyak agenda yang kayak ngebawain orang kulit hitam tuh meter. Ya sebenarnya benar sih. Black Iya, iya. Lives Matter gitu loh. Cuman agenda-agenda kayak gitu tuh menurutku terlalu dipaksakan untuk fit in gitu loh. Iya. Kenapa nggak lebih mendorong Bikin baru. kayak contohnya PH-nya Denzel Washington atau PH-nya Jordan Peele gitu-gitu kan memang mereka black campaign kan dan mereka mencoba mewakili culture-nya orang-orang hitam kayak orang hitam yang biasanya kalau di Oklahoma itu banyak orang-orang yang gabung gangster gitu loh. Akhirnya diwakilin di situ. Gimana sih cara seorang gangster bisa keluar dari lingkup itu gitu loh. Sebenarnya itu ngejelasin tentang rantai keluar dari sifat buruk gitu, habit yang buruk gitu. Kan itu lebih smooth ya dibanding kita misalnya masukin Ariel jadi orang hitam gitu ya. Kenapa? Iya. Orang hitam berenang. Orang hitam aja citranya nggak bisa berenang. Orang hitam aja citranya nggak bisa berenang. Oke. Orang itu Sama- masa boleh sama- Oke. Terus sebenarnya film-film kayak Wakanda itu kan jadi salah satu kampanye yang bagus. Benar. Nah benar. itu pas gitu ya. Iya, pas banget itu.
Dan yang kedua tuh aku suka banget tuh yang versi adiknya. Oh iya ya. Dia Cemini. Aku lupa namanya. Kan abangnya Cecala itu sama. Iya, itu sama tuh. Gue nggak tahu deh. Bukan Cemini bukan. Cermiti apa? Mungkin kalau pas oke gitu ya. Iya, menurut gue. kalau pas oke. Kok ada nggak nemuin kayak itu apa ada satu karakter yang kayaknya dipaksain banget gitu. Ya apapun itu ya agendanya yang menurutmu di sebuah film atau series. Yang orang hitam kulit putih. Ya enggak siapa aja yang kau temuin. Kalau Oh. orang hitam juga boleh. Agenda. Kalau yang dipaksain tuh sebenarnya aku nggak terlalu untuk mengkritik soal apakah itu dipaksakan atau enggak. Tapi kadang, aduh miss nih di sini kayak tadi yang bahas LGBT. Nah, di yang apa sih ya judulnya ya, yang Kitty itu ya. Aduh aku lupa. Boleh nggak sih searching dulu? Boleh. Tolong dong. Itu kalau nggak salah emang season 3 apa season berapa gitu kan? The Boys Who I Love gitu-gitu lah Iya, series itu Netflix kan itu kan. kakaknya kan. Iya. Adanya tuh ini kalau ngomong kayak gini topik seneng dia. Tramania mantep dia soalnya. Oh iya. Tramania. Republik Agamaku. Enggak ada. Canda pik. Oh, Exo Kitty. EXO Kitty. EXO Kitty. Itu yang ke Korea kan dia. Nah, itu kan di salah satu dormnya itu Hmm. ada yang gay juga kan. Hmm. Nah, ya sebenarnya menyelipkan itu juga nggak apa-apa gitu. Benar. Tapi akhirnya itu yang akhirnya mengganggu adalah si Kitty-nya itu juga kedorong ke sana. Nah, Iya. kayak gitu-gitu tuh. Itu terlalu memaksa dan Betul. akhirnya dia balik lagi ke cowok gitu Iya. loh. Dan itu yang akhirnya membuat kita malah berpikir buruk loh soal kelompok itu. Betul. Nah, iya, itu jadi jadi bahan percobaan doang kelompok mereka gitu. Enggak, Iya, kita iya, malah iya. bilang respect. setuju. Nah, setuju. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kayak Iya. sebenarnya Sebenarnya tiba-tiba ke sini dulu sih. Iya. gitu. Sebelum akhirnya Iya. dia realize kalau dia suka sama cowok. Benar. aneh sih itu. Sebenarnya kalau campaign LGBT itu yang paling bagus ini Rick. Modern Family. Nonton nggak, Rick? Belum. Modern Family itu series komedi tentang Barat itu. Barat. Iya. Modern Family Amerika. Jadi ada orang tua, udah tua banget kan umur 60-an Oh, nikah ada sama yang- cewek Kolombia umur Iya. 20-an. Terus ada anak dia yang gay nikah sama gay. Hmm. Nah itu Cuplikannya sering gue tuh memang nggak pernah benci gay. Gay itu always being funny gitu loh di tongkrongan. tongkrongan gitu. Di film itu dia menggambarkan gay itu sebagai ya udah ini keluarga gay gitu loh yang adopsi anak gitu loh normal dan mereka take the offense jokes gay yang diomongin sama bapaknya yang konservatif gitu. Ih ngapain kamu meluk laki-laki lain udah gendut katanya gitu ini terus bapaknya bilang anaknya ngomong katanya ya ini karena saya dari kecil sering kamu beliin boneka beruang katanya jadinya saya suka laki-laki besar yang bisa saya peluk katanya setiap saya tidur. Di Weapons juga ada kayaknya yang orang Asia itu kan gay. Di mana? Kepala sekolahnya yang di Weapons. Film Weapons. Oh iya, Tahu Weapons dia. juga tuh. Gay. Gay itu. Jadi yang dia lari-lari ke Iya. pom bensin tuh. Iya. Nah, itu juga bagus tuh penggambarannya. Karena memang harusnya begitu aja. Kayak cuman gambarin ada loh mereka. Iya. Kalau emang main story-nya bukan ke arah sana, jangan di fit Iya. in buat ke arah Iya, sana. iya, setuju. Sebenarnya Awalnya dari awal ya. yang pas itu mungkin kayak di sex ed itu pas buat Karena emang itu sexual education sex kan. education. Itu bahkan gue kan juga sama aja ya, gue punya banyak temen gay, punya banyak temen yang lesboy. Cuman kalau udah ya biasa aja gitu adegan itu kan kita tinggal cepetin aja kan kalau kita nggak nyaman kan. Itu bahkan kalau nonton sex education gak usah sampai yang ke LGBT-nya deh, ke yang normal aja udah. Ih, apa sih gua nih? Yang kayak ngajarin seks tapi kayak nggak gini-gini banget malah kayak kayaknya terlalu terbuka deh. Tapi untuk anak sasing yang gay ya, jangan peluk gua kalau lagi rapat anjing. Dia sering di ini, Li. Stop, Iya, dia sering stop lecehkan gua. Gua pernah sampai freeze badan gua di situ. Anjing gitu. Dia dipeluk menyampaikan ini dia Kan gua bilang kan Li, ada kan dia kata. ya, kau kenal ini enggak? Nanti ditinggal dikit Iya, aja. benar. Kan cewek. Enggak di cowok dong. Beda-beda. Beda. Nah, itu ada dia. Aku tuh ngomong kan ke Pak Hafiz. Pak, saya SKS masih banyak katanya. Saya baru mau sempro nih. Terus, waduh, Mas Munif nih kacau katanya. Enggak apa-apa Mas Munif katanya. Iya, dengan suaranya yang terus dia awalnya nepuk-nepuk doang. Ya udahlah, nepuk-nepuk mau ajar ya. Apa nih? Iya, kayak lu gitu kan misalnya aman lah gue masih. Terus udah nggak apa-apa ntar bareng aku. Aduh. Waduh, gue nggak mau bareng lo. Itu gue baru takut. Itu gua.
Enggak, mungkin itu karena gue jarang dipeluk bapak gue jadi. Nggak usah anjing. Lu juga tinggal bapak lu pas lu deket deh. Jangan mau berantakan lah. Kita normal. Mau biar fit in gitu. Ah ini nih contoh fit in yang nggak cocok. Lu kayaknya harmonis aja gue lihat bapak lu masih ada. Bapak tapi kan emang orang kaku jir. Iya. Tapi tahu jadi itu karena gue takut dipeluk cowok. Mungkin pelukannya beda intensi. Nah itulah ininya ya Pak. Ya isu-isu sosial yang sekarang. Ya emang karena kan tontonan kita juga kan dari sana juga gitu kan. Filmmaker Indonesia juga pasti banyak referensinya juga dari sana. Iya. Ya mungkin itu juga sih tadi kan Soli juga sempat mention ada ini juga ya kayak mungkin ada perbedaan budayanya, perbedaan market penontonnya juga. Ya mungkin emang di kitanya sih kalau terlalu gitu banget nggak cocok gitu di kita. Mungkin di sana udah dari dulu gitu pelan-pelannya gitu. Di kita kan mungkin baru nih pelan-pelan. Jadi pas ada satu series atau film yang langsung tiba-tiba ya kok ada kayak gininya sih. Ya mungkin di sana udah biasa kali. Digeruduk ormas kalau di sini kan. India aja nggak boleh. Tapi gue patahkan tuh yang di sana udah biasa, di sana juga nggak biasa bang. Cuma kan banyak yang bersuara ya. Iya. Iya. Banyak silent majority-nya kan. Gitu. Ya. Cuman mungkin terakhir kali ya. Kriteria film bagus nih menurut Bamba review ibadah film. Aku ngeliat film tuh selalu dari dialognya. Gimana sih maksudnya dialog itu? Dialognya tuh kayak dalam gitu loh. Jadi ada satu series yang jadi series favoritku banget. Apa? Itu series Korea, judulnya My Mister. Itu menggambarkan gimana orang miskin di Korea itu survive gitu loh. Dia cuman hidup sama neneknya, ngurusin neneknya, dan dia harus kerja serabutan sampai nipu orang, sampai ngelakuin kejahatan lah, bahkan sampai nggak sengaja membunuh. Akhirnya dia tuh membunuh itu bikin dia tuh traumatis sebenarnya. Dan akhirnya ada satu bapak-bapak lah yang menolong dia dan bikin akhirnya dia tuh semacam apakah ini timbul rasa atau enggak gitu. Makanya judulnya My Mister kan. Nah ternyata itu tuh enggak perasaan suka, tapi itu perasaan bahwa lega gitu loh bahwa ada orang yang menolong dia. Tapi ada satu dialog bagus banget. Apa itu? Kan dia kan traumatis ya sama si adegan pembunuhan yang dia lakukan secara tidak sengaja. Dia membunuh rentenir hutang. Itu yang nagihnya tuh pakai kekerasan gitu loh. Jadi banyak banget adegan dia tuh lebam-lebam dan lain-lain gitu. Nah, kejadian itu bikin dia traumatis dan akhirnya dia tuh sering ngobrol minum bir lah gitu sama si bapak-bapak tadi yang akhirnya iya, bapak-bapak ini tuh punya hidup yang berat juga. Jadi mereka tuh semacam punya satu koneksi gitu loh secara alami. Ada satu dialognya tuh bagus kayak gini. Bapaknya tuh bilang kalau ya udah kalau kamu berpikir itu bukan apa-apa, itu bukan apa-apa gitu. Tapi si anak mudanya ini, cewek ini bilang sampai kapan aku harus berpikir bahwa itu tidak apa-apa gitu. Karena aku pasti akan hidup dengan ketakutan bahwa kapan orang lain akan tahu soal itu atau aku harus menunggu berapa lama lagi agar orang lain tahu. Nah, itu kan kayak wah, itu relate banget kan sama kita. Ketika kita melakukan sesuatu terus mencoba untuk menyembunyikan itu. Sejauh apapun kita lari kan kita cuma kayak nunggu kapan orang lain akan tahu soal itu. Nah, itu loh, aku lihat filmnya dari situ. Dari dialog-dialognya. Jadi menurutmu kalau ada satu dialog yang kok banget gitu. Kayak nyentuh di kau gitu kayak ini bagus nih gitu ya. Kalau enggak scene-nya kayak di film Budi Pekerti. Nah, di film Budi Pekerti itu scene di kolam renang itu yang gurunya tiduran di kolam renang. Oh ya, di kolam ikannya gitu kan. Kolam ikan itu. Nah, itu keren banget kayak apalagi suaranya kan langsung hilang kan. Nah, itu kayak apa ya, semacam penggambaran yang bagus lah dan perlu kepekaan dalam gitu. Dan di situ. Makanya aku lebih suka film-film yang pelan. Yang pace-nya lambat. Iya. Gitu. Apa ya film-film yang pace-nya lambat? Biasanya film-film Jepang. Iya benar. Lambat benar. Bosan sih. Kayak apa tuh yang cewek ingatannya lupa itu? Dia dilupakan satu kota. Thailand itu. Enggak, itu Jepang, Pak. Jadi tiap akhir bulan gitu, semua orang tuh lupa dia. Bahkan nama, terus jadi si cowok itu nginget dia pakai foto doang. Tapi dia lupa namanya siapa. Makanya di awal scene nama Ewa, di akhir scene nama Ewa lagi. Yang nanya nama lagi. Itu film nangis juga tuh, gue anjing lah kata gue emang kayaknya terlalu emosi ya.
Emosional ya. emosional. Itu film direkomend sama Sobri dapat dari review film itu, terus gue pengen nonton langsung kan. Akhirnya film itu pace lambat dan dialognya bagus sekali. Kayak mereka scene yang di-build buat dialognya itu di-build untuk ada percakapannya gini. Kamu beneran kan gak bakal lupa aku katanya. Setelah malam ini, iya aku gak bakal pernah lupa kamu. Dia pegang, terus scene itu ngeliding ke arah scene frustasi si cowok setelah jam 12 malam lupa, terus ngeliat foto ini siapa gitu, dia orang-arik gitu fotonya. Terus kayak ini siapa? Besoknya si cewek itu datang lagi ke depan rumahnya, langsung dipeluk tapi sambil nanya nama Ewa. Nah itu gue masih merinding. Tapi film-film Jepang sih itu kayak gitu tuh film-film. Dan itu seru. Kenapa ya? Mungkin karena mereka terlalu stres gitu ya. Bisa Negaranya jadi, tuh terlalu bisa kerja, jadi. jadi menggambarkan stresnya tuh bagus Gila, banget. orang Jepang. Kalau ngomongin komedi kan lebih ke Korea gitu ya, kalau di Asia sana, Asia Timur gitu ya. Lebih dapet lah gitu kita. Tapi kalau Jepang tuh ya kayak gitu-gitu tuh. Iya, yang kayak depresi. Iya. Anjir. Mereka kok kayaknya bahkan ya color grading di film Jepang tuh selalu begitu, biru yang mati gitu Iya, loh. biru mati banget. Gua ada satu film. Kamu tuh hijau. Kau nonton juga nggak Monster? Wah, Bagus ya itu ya. itu juga ada selipannya ya. Iya. kan? Nah tapi aku nggak ngerasa terganggu. Karena menurutku pas aja. Iya. Karena mencari jati diri. Itu dua anak nih. Satunya mati. Nah, itu masih jadi Nah, perbincangan iya apa? sampai ending Iya. nggak tahu ya. Iya, Itu sebenarnya hayalan dia. iya. Apa Dia secara real? Itu Itu bagus. Itu yang paling Monster. Tapi gue masih merinding nonton. Dan bener tonnya yang kayak gitu juga. Iya. Ya. Color ininya, color grading itu. Dia tuh bahkan kalau seneng, bukan seneng sih ya, kalau awal-awal gitu ya, sebelum masuk fase depresi, kuningnya kuning pagi yang Iya. itu nyebelin banget anjing. Sumpah. Jadi gue tuh kalau nonton film Jepang tuh stres langsung. Nah, Jadi gue coba masukin karakternya gitu kan. Anjing gue kalau di posisi gini gue udah gila. Nah, gue tuh kalau nonton film yang depresi, itu ada momen pasti gue pause, terus gue harus ngambil napas napas dulu. dulu. Ini anjing ini apa lagi nih? Contohnya kayak Murder Mystery, ada yang nonton? Yang cerita pembunuhan, aduh di mana ya cerita pembunuhannya? Kalau nggak di Thailand, di Korea ada dua itu. Jadi sampai sekarang tuh pembunuhnya belum ketahuan. Ada scene si detektifnya ngadep ke kamera, kamu kan? Oh kayak ngomong sama Iya, penonton. saya ngomong penonton, kamu kan? Dan itu ada rekaman di bioskop pas kamu kan, semua orang hening masuk bioskop. Anjing, keren banget. Pak. Seru sih gitu. Ada ya itu film-film yang bikin kita kayak nggak kuat deh. Iya. Soalnya angle-nya itu selalu angle orang ketiga, jadi kita kayak ada di film itu, Iya. ngikut terus. Bahkan selalu diajak ngomong sama detektif itu. Anjing, itu Itu seru. loh kenapa aku lebih suka nonton di bioskop tuh yang rame, bukan di premier. Karena tuh vibe-nya tuh seru gitu loh. Iya. Apalagi bener. untuk film-film kayak gini ya. Iya. setuju. Apalagi nonton Endgame gitu kan, misalnya zaman dulu. Mungkin ada tuh satu film kalau gue Indonesia nih yang bikin kayak kayaknya enggak deh. Itu aku nonton ini nih, Penyalin Cahaya. Dengan cahaya. Oh, si Senina. Isanina Iya. Nangon. Ada Lutesa sama Ciko. Iya. Itu gue nggak nyaman banget pas di bagian dia ngambilin flash disk orang itu untuk cari tahu dia ini diapa-apain dari malam itu. Cukup nggak kuat dah kata gue. Nah, tuh kayak Tapi itu trigger banget ya. kayak terus kayak ada rasa jangan kayak gitu nanti lo ketahuan ada Iya. kayak gitu-gitu. Iya, greget ya. Iya. Kenapa sih ekstrim banget ngambil tindakan gini? Nah itu loh yang selalu pingin dilihat ya dari sinematik Indo itu. Action atau apa decision yang dia ambil tapi di luar popular decisionnya gitu Iya. loh yang bakal diambil gitu. Nah itu tuh bikin anjing kok kayak gini sih lu ngapain anjing gitu loh. Sering gue tuh malah nemunya kebanyakan bukan di Hollywood tapi malah di film-film Asia. Iya benar. Kayak Jepang tuh lumayan banyak dan gue nggak ingat judul-judulnya karena ya susah namanya. Iya. Tapi kalau disuruh gambarin ceritanya selalu hafal. Jujur ya, kalau film-film Asia itu punya budget yang sama kayak film-film Barat tuh kayaknya lebih. Iya lebih. Menang budget ya barat ya. Dan Tapi yang bagus-bagus Iya. film Asia itu Iya. berpotensi Film banget. terbaik sekarang Parasite. Oh iya. Yang Parasite ya. Bong Ho Kim Bong Ho bener. Lu lupa. Bong Joon Ho. Bong Joon Ho. Oh itu juga Itu anjing Parasite itu, itu kan bikin Parasite lu juga. stres itu.
Iya bener tuh. Bikin stres gak? Anjing, apalagi pas yang nebar apa buah persik. Iya, bersih. Itu gue deg-degan itu. Anjing ngapain sih? Udah sih udah nyaman aja kok lu maruk sih gitu. Udah stop nggak sih gitu gue gitu. Dan fun fact ya, semua aktor Hollywood sekarang kalau ditanya film favorit 5 aja, kayak gue kan suka nonton Letterboxd kan suka interview kan. Itu pasti 3-nya Inggris, nggak pernah dari Hollywood, pasti Inggris. Karena Inggris kan culture filmnya bagus banget kan. Adolescent udah nonton belum? Belum, sabar ya. Belum nonton kali. Belum. Adolescent Joy. Masih sibuk gua. Anak kecil udah dapet Emmy Awards. Fans Liverpool, fans Liverpool. Oh, iya? Iya, fans Liverpool. Diundang di Anfield dia soalnya. Siapa? Iya. Ngeri. Kan itu kan emang pakai dialog close side tuh. Iya sih. Tapi memang gue yakin sih kalau film dari Inggris pasti bagus banget. Ya kayak Tom Hardy kan banyak menang. Kemarin itu yang mana ya? Tom Hardy itu yang meranin Venom. Oh, main Peaky Blinders juga tuh ya. Iya. Jadi Banyak orang tuh film-film dia yang dia jadi dualisme, dia punya karakter dua orang alter ego, iya kayak Fight Club. Semakin kaya kulturnya bakal semakin Iya. bagus. Benar, setuju. Dan itu saingannya kalau menurut gue ya kalau nyari good story itu ada cuman Inggris sama Jepang. Masih ya. Iya. Kalau Korea tuh nggak tahu ya, ini kayaknya lagi shifting ke arah Hollywood. Koreanya lagi Karena lagi sangat-sangat American sekali. Sangat. Ya, bisa dilihat dari Itu K-pop disayangkan sih. Porosnya mereka Amerika. Nah, disayangkan sebenarnya. Cuman Iya. soal Korea potensial anjir. padahal bisa kayak ini ya, kayak Bollywood. Iya. Bisa bikin ini sendiri. Film-film Minari terus Past Life itu kan sangat American sekali ya. Iya, Aduh, pas pas live. live sih ya. Maksudnya American. Sangat Amerika sekali. Ya pas live good sih. Cuman tipikal goodnya tipikal good Amerika gitu. Iya. Mana sensasinya bos? Malah menabrakkan budaya Korea sama Amerika Iya. sebenarnya. Itu mau ngeblend tadi itu loh. Iya. Mending nonton Reply 1988. Gue pengen nonton itu loh, Pak. Oh, itu Dari keren kemarin banget. nongol terus. Itu Pak. best of kayak Best drama sih. Tapi nggak tahu lu suka apa kagak ya. Komedinya oke kok. Komedinya oke, terus kayak Indonesia kayak orang Indonesia sih sebenarnya ya. Iya. Bertetangga, saling Iya. tuker-tukeran makanan, berteman sejak kecil, saling kenal orang tua, kata-kataan Iya. gitu. Ya itu bagus. Benar sih. Berarti Oh, kalau sama dari ini. kau dialog ya, Lia. Ya, Ada satu lagi cuy film. Apa? Oh, udah pernah nonton film India Maharaja yang tentang pisau cukur. Aku belum. belum. Itu bagus juga tuh. Cuman kalau itu bukan tentang dialog, bukan tentang kamera apa-apa. Itu plot twist ada di mana-mana. Tapi bagus plot twistnya. Judul Maharaja. Maharaja. Jadi premisnya itu dia itu tukang cukur. Ah. Terus si anaknya ini kena pelecehan seksual. Terus secara film itu kayaknya seperempat film itu cuma nyeritain dia nyari tong sampah apa tong apa gitu ya, nggak tahu sih, aku lupa. Itu di India itu pokoknya itu tempat kesayangannya mereka gitulah. Tong itu yang Oh, iya, bikin iya. keluarganya tuh bisa hidup karena ada tabrakan truk, terus tongnya itu turun masuk ke dalam anaknya itu yang sekarang kena pelecehan seksual itu dulu pernah diselamatin sama tong itu. Oh. Ada kecelakaan, dia masuk ke dalam tong itu karena jatuh lah tong. Padahal sebenarnya ceritanya bukan tentang tong. Jadi ceritanya itu nyari siapa yang ngelecehin anak gua. Jing. Jadi awal-awal ngomong ke pos polisi itu apa gitu. Nama tongnya itu bahkan dikasih nama sama dia karena dia bersyukur. Iya bener ini. Tapi ya tipikal Karena India dia, lah ya. iya itu kepercayaan dia kan. Dia bersyukur udah nyelamatin keluarga dia. Ada nyanyi-nyanyi. Nggak ada, itu nggak ada bener. Ini soalnya Indinya, Iya, India Selatan ya biasanya. iya selatan, Iya, film-film selatan. India Selatan. Kalau utaranya kan kayak Delhi, Bollywood banget. Iya. Apa yang namanya? Shalmi apa? Shalmi. Terus polisinya kesel kan. Apa ini nyari-nyari tong sampah terus? Ternyata polisinya di akhirnya juga nge kalau itu sebenarnya bukan nyari tong sampah. Nggak mungkin orang yang nyari tong sampah itu bayar polisi biar cepat gitu loh. Jadi dia nyambung polisinya gitu. Dia nyari itu bagus tuh Maharaja tuh. Mungkin sih percakapannya pas kita habis. Iya, gue kayaknya udah pernah deh ngasih tau lu. sama topik. Benar. Kenapa kita topik? Kali ya. Ini yang lucu-lucu itu loh. Bukan ya? Bukan sorek. Apa ya kan? Lupa. Itu lucu banget tuh. Pokoknya kita habis itu makan ketoprak. Ketoprak mie rendang tuh, yang mie-nya banyak banget. Ada lagu tuh pokoknya ngasih banyak rekomendasi film Iya. yang bagus-bagus. Tapi tadi aku tertarik sama ini sih. Yang Korea tuh kayaknya aku pernah denger tuh. Yang My Mister. My Mister itu. Mister. Siapa yang mainin ceweknya? Ayu itu aku Oh, iya anjing. Iya. Yang main
Tank Green itu ya? Ya, When Life Gives You Tank Green Tangerine. apa ya? When Life Gives You Tangerine. Itu juga bagus tuh. Oh gila, nangis ya aku. Lu nonton kali, jangan ngeledekin gue nonton drakor terus. Kagak gue bercanda ngeliat Kecuali gue nonton yang Itu vibe anak pertama banget romance. sih. lihat ketawa kawan gue. Kalau yang nonton romance, oke gitu. Cuma kalau yang kayak gitu bagus Korea. Sebenarnya Dramanya. kan saudara gue pernah nonton Koreasmo kan yang ini yang di rumah tuh. Nah gue tuh selalu diajakin nonton, cuman karena gue tuh lebih suka ini. Sama lu udah ke ini kali sama orang internet yang nonton drakor banci. Kagak anjing. Masa sih? Lah gue maksud gue belum nyelesain banyak film-film yang gue mau tonton, jadi gue belum mau terjun ke sana. Mungkin nanti. Ayu cakep. Iu kan tulisannya Iya. dia. Girl band kan dia dulu. Bukan, dia solo. Oh solo. Hmm. Keren. Oh tapi orang ini musik dulu. Dia penyanyi, Oh, dia cuma penyanyi. terjun jadi aktor. Kayak Morgan Smash. Oh iya. Iya kan? Sekarang jadi aktor. Iya. Anjing. Kayak nama udah lama banget Morgan Smash tuh. Iya. Tapi seru ya kalau ngomongin film sih selalu seru Iya, sih. seru. Selalu seru aja, nggak bakal ada. Ya, film kan banyak banget ya kalau kita ngobrolin gitu. Yang mau kita bahas, mau bahas isunya, mau bahas sinematiknya gitu loh. Selalu banyak gitu. Kayak tadi Solid ngebahas tentang dialog gitu. Mungkin kalau gua sama Topik seneng dialog ini Pik. Goodfellas, kau nonton juga kan? Iya. Nah, itu dialog kan top itu. Dan filmnya lambat banget, Pak. 1 2 3. Kalau gua sih lebih ini sih ceritanya. Ceritanya Biasanya tentang drama sih gua suka lebih drama ya. Apa film terbaik dengan cerita yang terbaik? Apa film apa? Film. Waduh, susah. Film atau series deh? Series itu aku sih masih megang Replay 1988. Itu dramanya kena banget Iya. gitu. Dan ada kayak emang kehidupan tuh pada akhirnya sih bakal berpisah gitu. Jadi kita nih ngumpul nih, ya nanti lama-lama akan mencari Iya. hidupnya sendiri gitu loh. Dan itu menurut gue tuh ngebayanginnya tuh sangat menyedihkan gitu. Iya. Aduh nggak bisa senang-senang kayak gini lagi. Iya. Dan waktu itu nggak bisa diputar Putar lagi. Iya. Itu soalnya di ending pak, si karakter utama si cewek itu ngebuka pintu, terus dia kayak ngeliat mereka pas masih kecil Iya. di dalam satu ruangan bareng gitu. Kayak balik ke scene awal Iya. gitu. Ya itu kan lu ceritain gue sebenarnya tertarik banget pengen nonton cuman belum sempat. Berapa seasonnya kan? 2 ya? 3? Sebenarnya beda-beda. Jadi ada Replay 97. Oh iya. Kan itu kan dengan aktor yang berbeda-beda Ya, kan. beda. Ceritanya sebenarnya juga enggak jauh beda sih. Iya. Tapi yang paling hit kan yang 88. 88. Itu berapa season? 2 ya? Yang 88. Dua? Satu. Satu ya? Satu. Cuma satu ya? Oh iya. 16 episode. Tapi ada satu apa kalau nonton di Netflix ada yang dipotong anjir yang pas nyanyi. Oh iya, Iya kan? copyright ya. Copyright. Masa di sensor Pak ada kan dia nayangin juga itu loh Pak poster-poster di tahun 90-an itu. Jadi ada poster Korea zaman dulu, Nah. terus ada acara TV Korea zaman dulu di sensor nonton di Netflix. Jangan dah. Netflix. Rebahin. Terbahin ya. Cuman ya kita sebelum nutup nih ya, kalau misalnya kita punya budget, Hmm. kita bisa bikin film apa aja. Apapun itulah ya, apa yang bakal kita bikin? Kau dulu deh, film apa? Film contohnya. Ya apa aja, misalnya kau dikasih kebebasan nih, Hmm. budget nggak terbatas, terus kau bebas bikin cerita yang kayak gimana, pokoknya PH nggak bakal terlepas. Apa film yang ingin kau angkat? Film kayak Interstellar. Ah. Itu fix ya. Itu Kayak gimana tuh, Bos? Gimana coba jelasin. Interstellar itu kan kayak luar angkasa ya. Iya. Enggak, ini filmmu sendiri nih. Misalnya aja nih topik ini seorang PH yang mau kau tawarin. Ini Pak film saya. Oh, aku akan Bakal menjelaskan. Oke, aku akan membuat bahwa satu dunia baru di mana bumi itu udah gak bisa dihuni dan kita mencari satu tempat baru untuk tinggal. Tapi di satu sisi ketika kita membentuk satu tempat tinggal itu berpotensi untuk meledakan bumi. Jadi itu dengan apa ya teori-teori fisika itu kan sebenarnya keren, cuman otakku kan gak nyampe sana ya. Aku butuh bantuan scriptwriter. Kuantum fisika jadi masalahnya Interstellar tuh bahkan semua teorinya Interstellar tuh itu cuman baru jadi teori Iya. belum ada Belum realisasi. realisasi. Ya. Oh, itu keren berarti. banget. Heeh. Kayak tentang future Iya. gitu ya. Masa depan gitu. Kayak Don't Look Up gitu enggak ya? Beda ya kalau Don't Look Up. Don't Look Up tau nggak? Tahu Leonardo yang DiCaprio. This is not a fucking joke. Leonardo DiCaprio. Iya. The government is a fucking joke. Kayaknya itu keren banget sih itu. Mereka bakal bikin
film-film ala-ala kayak Stellar gitu, yang ada antariksa, tapi pakai teori-teori. Iya. Itu susah. Itu Bagus. budgetnya mahal. Iya, tapi kan ini kan Pak Topik ini mempunyai Budget unlimited ya. budget unlimited, dia Kayak orang Arab. apa yang mata satu juga. Gajah. Enggak yang teori. Illuminati. Iya, apa ini keluarga apa nih? Rosemary. Rosa. Rothschild. Lu apa? Bakal bikin film kayak gimana? Film ini sih paling. Gua Oh ini gua. Kalau gua Ingat budget nggak tuh? budget nggak terbatas. Sebebas lu. Film apa aja? Apa mau bikin kayak GJLS juga? Enggak, gua loneliness mungkin ambil zaman. Suka loneliness. Kayaknya lebih gampang gua nyalurin. Loneliness tapi ceritanya tentang laki-laki umur 38 yang udah nge-stuck di potensial dia udah nge-stuck di situ, terus job dia juga di situ-situ aja. Terus dia mencoba nyari life changing moment tapi nggak pernah nemu itu sampai akhir. Mirip. Mungkin itu punya gua. Oh mirip. Tapi slice of life tuh selalu menarik ya, film-film kayak kehidupan kayak gitu, relate kan karena kita Selalu menarik. iya, apalagi kayak waktu kita masih nyari tahu jati diri gitu. Gue juga mau bikin film kayak gitu nih sebenarnya. Kayak dulu. Tapi gue bedain sih dikit. Ini kalau gue nanti misalnya bikin film, ada satu orang nih, dia tuh nggak tahu nih bakatnya apa. Dia cobain semuanya. Dia pengen jadi penyanyi, dia cobain. Jelek, gagal. Dia pengen jadi MC, dia cobain. Jelek, gagal. Terus dia pengen jadi pemain film, jelek, gagal. Atlet, jelek, gagal. Gagal terus sampai akhir. Dia gagal terus. Gak ada tuh turning point. Nggak ada. Jadi dia itu film judulnya gue kasih nama Realistis. Anjay. Realistis. Kalau Selin Song materialis, ini realis. Ini realistis judul filmnya. Jadi orang yang nonton, Iya juga. ini hidup gua nih. Ya, gitu. Karena film yang berhasil adalah film yang aku banget. Aku banget itu, tapi nggak ada turning point, nggak ada karakter development. Anjing banget, writing bang. Itu toxic ya. Writing anjing itu bukan ada story-nya goblok. Zaman dulu pernah nggak sih kalian mikir? Kalau gue sih pernah ya dulu pas SD kayak lagi berandai-andai di jalan gitu. Gue kan dulu suka ada satu cewek gitu kan. Terus gue bikin skenario sendiri tuh di kepala kalau ada apa alien yang nyerang gue jadi superhero gitu. Ya, gue sering lu bikin skenario gitu di kepala. Gue selamatin terus ada batu di SD gue tuh. Bayangkan gue SD gue gue angkat batunya, kamu tenang di sini, terus gue terbang sama dia. Itu selalu ada tuh di kepala. Superman banget. Zaman Piala Dunia nih, gue bikin skenario gue jadi penendang penalti terakhir menit 98. Negara Indonesia. Gol gue gini sendiri cuy. Terus gue setel Indonesia Raya. Sering gue bikin skenario. Tapi gue relate tuh yang terakhir tuh. Gue juga sering tuh di kamar mandi tuh ngambil penalti. Sabang hela napas kan. Dengan kamar mandi rumah gue ada kacanya itu kan. Lu ngeliat muka lu sendiri. Aja. Kalau gue suka sampai situ. Anjing kayaknya nih gol nih. Percaya diri ya. Iya percaya diri. Udah ngegol tuh selebrasinya kan langsung. Zaman itu gue suka selebrasinya Anthony Martial. Yang mana? Yang slide. Yang ngegol pas lawan Liverpool. Walaupun tim favorit gue tapi anjing waktu itu gue cek debut ya. Kaget kok anjing. Bagus juga ada pemain tuh. Tapi di situ gue ngebayangin kan selebrasi gitu. Tapi gue tuh punya kebiasaan kayak lu juga ngebayangin Bikin skenario Bikin skenario. Tapi enggak kalau gue. Apa lu? Gue merasa gue direkam terus. Oh kayak Truman Show. Iya, tapi gue berdialog sendiri. Iya. Keren. Terus ada orang di belakang, apa ya? Nggak tahu gue ya. Cuman gue gitu, bayangan gue selalu gitu. Dan itu sering terjadi, misalnya dulu zaman ya kalau gue nggak sama Nadia gitu, lagi jalan kemana, terus gue sendirian jalan posisinya. Itu pasti gue ngobrol sendiri pak. Sama, Iya. kenapa ya? Sama gue juga. Soalnya gue merasa kayak, misalnya gue ngomong sama diri gue sendiri gitu kayak, ngapa sih lu kemarin gini. Terus nanti gue bahas tuh, gue runtutin masalahnya. Oh gue gini. Terus habis itu kalau udah habis, gue mulai tuh bayangin skenario gue jadi siapa gitu. Misalnya gue ada ya waktu itu gue punya cita-cita waktu SMP karena sering nonton film horor. Gue pengen jadi aktor horor, tapi pengen jadi hantunya. Jadi hantunya. Jadi gue tuh suka, bahkan kalau lu tanya Nadia, gue tuh suka ngeprank Nadia, gue jadi hantu sampai dia takut beneran. Kamu Nggak. juga gitu. Terus gue merangkak kayak gitu, kayak
apa kayak laba-laba gitu. Gini-gini Dia sendiri. cocok jadi anak-anak di Weapons. Tapi pernah Li, ini serem banget Li, gue ngerjain Nadia. Jadi dia tidur. Terus? Gue ketawa-tawa dulu di kamar mandi. Yang kenapa? Terus gue keluar udah merangkak gini cuy. Dinding sampai naik-naik. Matanya melotot, merhatiin dia full dia sampai Allah gitu-gitu ya. Itu memang cita-cita gue kan. Nah itulah scene gue sendiri. Emang konyol sih, Pak, tapi seru kayak gitu. Kau pernah sering ngobrol-ngobrol sendiri? Kalau di motor. Kau sama kayak dia nggak? Kenapa? Enggak. Kalau kau? Nggak, aku lebih ke apa ya, kayak tiba-tiba bikin adegan skenario sendiri gitu loh. Kayak ngeliat orang tuh, kayaknya bagus deh kayak dibuat skenario itu. Ya kita tuh gila. Iya, gila. Kita tuh stres. Tapi ada satu yang gue suka kalau bikin skenario. Apa? Friends conference sepak bola misalnya. Kan gue suka main Master Liga di laptop. Terus gue nanti keluar misalnya, kok gue Jadi habis. kayak pelatih gitu. Nah, terus habis itu besoknya gue melawan Fulham. Gue naik motor, beli rokok, terus berita. What is the game plan for today? Dia lebih bagus dari Amorim nih. Kalau press conference. 541 kan. Kenapa 541 gue jabarin semua. Habis itu sampai warung gue, aduh gila gue. Gitu gue. Sering gitu tuh gue. Tapi penyakit orang yang kerja di industri kreatif gak sih? Iya sih. Iya sih kayaknya emang orang yang punya pikiran kreatif sih. Topik yang kaku pada ngerti ya, nggak relate. Yang kantoran megang laptop, ngitung-ngitung duit, nggak relate. Mungkin kalau dia buat skenario, auditnya salah. Ke arah sana. Kok angkanya gini? Pak, ini ada penggelapan nih Pak. Ya itulah, wah seru sih, seru mau ngomongin film dari sisi apapun seru sih. Gak bakal ada habisnya, ini mungkin bisa jadi 5 jam. Ya podcast kali ini ada tragedi-tragedi, cuman tetap seru ya. Seru. Kita minta maaf ya Lia, kita Aman, sebagai apa sang empunya, cuman Iya. dia kan sebagai tamu jadi harus Justru merasakan. aku yang gak enak nih. Aku datang langsung ada bencana. Nah, itu kok ganti juga ya. Malah dimanfaatkan, nggak enak aja. Nah, Tapi Ya. one last question. wih, malas lagi nih. Iya, Apa malas nih? terakhir. Ah, bener ya. Satu film rekomendasi Satu Oh, film rekomendasi. tanpa perlu dikulas, jadi judulnya aja. Oke. Tonton. Solid terakhir. Soalnya terakhir. Lu dulu berarti. Oke, gua Eternal Sunshine. Wah, iya. Oh, Nah, satu. gua sih ini sih film, tapi tadi udah dijelasin. Ini harus beda berarti ya. Bebas. Boleh sama. Kalau sama sih nggak seru. Gue baru nonton kemarin tuh, gue lupa apa ya, Yang apa? film lama juga li, gara-gara nonton Dead Spot Society. Terus di Netflix itu sering muncul yang Robin Williams lagi gitu loh yang main, Oh, ini jadi dokter. jadi psikolog. Psikolog. Matt Damon yang main, Matt Damon. Good Will Hunting. Good Will Hunting. Oh, itu juga bagus. Good Will Hunting. Film-film gue bagus. Soalnya berarti harus ger ya. Enggak lah. Iya, Udah ger nih dua nih, harus ger. Ini kasih pressure. Saya tak berpikir. Good Will Hunting tuh bagus. Gue mikir-mikir kata gue apa sih maksud Good Will Hunting? Oh namanya Will Hunting. Iya, Will Hunting. Gue terjemahin sendiri. Berburu akan bagus akan berburu apa ya kata. Tapi sama aku juga. Iya kan. Karena gue nggak baca sinopsis Good Will Hunting. Nggak tahu ternyata itu nama dia Will Hunting. Iya. Apa kau cepet? Aku Before Trilogy. Before Sunrise, Before Sunset, Before Wah, itu juga bagus. Itu bagus. Itu film ini apa tuh ya? Film Apa? Meneteskan air Kalau mata. kita air mata. Ini juga yang direkomendasikan. Iya, Eternal Sunshine juga kan. Sunset lebih parah dibanding Iya. Before. Cuman Before itu kenapa bagus? Weh, nggak boleh jelasin. Oh iya. Buat Sorry. orang. Ya pokoknya dialognya ya. Iya. Ya, Oh, karena dialog, suka dialog. Tapi ganti film-film yang terkini dong. Film-film sekarang gitu. Yang rekomendasi film-film sekarang. Itu film-film lama. Satu sekarang. lagi Iya film juga. sekarang. Itu film lama kenapa bagus gitu ya vibes-nya? Iya. Lebih sinematik. Iya ya. Bener lagi. Film sekarang ya. Apa lu nih? Apa ya? Gue lagi jarang nonton film sekarang. Lu nih yang sering nonton? Kalau film apa yang bebas ya? Korea boleh. Oh, ada satu gua dulu. Lu sambil nyari. Apa ya? Gua ada satu film nih. Oh udah ada. Soalnya Udah gua ada. baru nonton. Ada. Apa pik? Film apa pik? Apa? Film dia film-film kayak gitu semua sih. Fast X lagi anjing. Fast and Furious 8. Males banget.
Jurassic bagus. Ah, enggak. Normis, Pin. Kita nonton Oh film. ya. Lu gua ada. Lu- The Iron Claw gua. Apa? The Iron Claw. Tentang pegulat. Siapa yang main? Gua nggak tahu namanya. Ini lihat aja mukanya. Terkenal nggak? Zac Efron. Ini. Baru Zac Efron tuh yang mana? Gua baru nonton, gua dapet dari restoran. Zac Efron tuh yang mana? Nih, Oh, itu bagus Iron Claw. Sedih banget. apa ya gua? Orang yang selalu disetir. Relate gua soalnya. Keluarga Arab. Apa sih yang udah disetir tuh? Aku belum ada sih, Lik. Kalau Belum dulu, ada? Belum ada. Kalau film-film zaman sekarang. Zaman sekarang. Berarti suka rewatch film-film lama. Iya. Ada satu film bagus, series Wednesday. Wednesday. Kan Wednesday. itu nonton juga tuh. Iya, nonton. Itu bagus juga. Biasa aja. Oh iya, bagus loh itu. Tapi aku jadi bias ke ini. Emma Myers ya. Apa? Itu dia main di Minecraft juga Main kan? di Minecraft, terus main jadi detektif. Iya, good guy Iya, to apa gitu. murder. Itu kalau itu. Wednesday. Wednesday. Oh, Terakhir aku nonton Wednesday. ya udah. Wednesday juga. Anjing. Tapi kurang kalau gua Wednesday. Kurang, Ya emang. tapi ada sih bagus-bagusnya. Kan bayangan gua kan kayak Harry Potter ya, kadang Iya. aneh-aneh gitu. Cuman kan kalau di Harry Potter tuh kan ditunjukin Pak keunikan-unikan Hogwarts itu bagaimana. Cuman kalau yang di situ tuh lebih ke cerita tentang Wednesday-nya. Iya. Kalau gue sih lebih berharap ada kali ditunjukin dikit Iya. gitu Mungkin lebih suka dialognya sih Oh, Wednesday lebih itu. suka Nah, dialognya. Jadi ada satu dialog itu gini. Waktu dia mau dipindahin ke itu ke sekolahnya yang baru, itu kan dia dibilangin kan kalau dengan track recordmu hampir membunuh orang ini, Iya. itu bisa bikin image-mu jelek. Mm-mm. Terus si Wednesday-nya bilang, iya jelek karena aku nggak berhasil menghabisi mereka. Iya. Itu Iya, iya, iya. dialog kayak gitu yang bikin lucu itu. Sinis gitu dia karakternya. Dia kan Addams Family gitu ya. Wesley Adam. Kalau gue nggak ada sih tuh. Mungkin karena gue nih orang-orang tua gitu ya. Kayaknya susah sih ya kalau film-film. Mana akhir-akhir ini nonton selalu yang lama-lama. Anime atau apapun itu. Anime kali ya. Anime yang baru deh. Apa? Anime baru juga. Iya. Baru soalnya. Kalau yang lama apa? Ini baru nonton. Evangelion. Evangelion. Anjing apa nonton betul? Ya, biar seru. Tapi kalau ini, kalau aku sih rekomendasi ini sih, Sakamoto Days. Aku suka banget Sakamoto Days. Ada satu juga kayak keajaiban toko kelontong Namiya. Panjang banget. Oh, nggak jadi Sakamoto Days, aku jadi ini cuy. Free Ren, anime Free Ren. Keren. Bagus Tentang itu. bagus tentang Kontrak. petualangan. Pokoknya itu ceritanya kayak jati diri juga gitu loh. Si Free Ren. Free Ren tuh elf yang hidupnya lama banget kan. Iya. Nah di situ dia menemukan kenapa hidup gue ini lama, apa yang harus gue perbuat dalam hidup lama ini. Itu bagus. Free Ren. Anime itu ya. Good. Anime bagus sih ya. Gua nggak nonton anime. Lu nonton Adolescent itu tuh Iya. gila 1 jam one One take take. sih. Apalagi Boleh. episode dia masih psikolog itu Iya. dia. Do not fuck you. Iya. Apa gitu. Jangan atur gua lah. Pokoknya dia ngomong gua nggak tahu bahasa Inggrisnya. Yang scene waktu dia tiba-tiba ketawa terus si psikolognya bilang ketawa gitu. Itu kan apa improve kan? Iya. Nah, improve dia benar-benar ngerasa bahwa itu lucu gitu. Tapi ternyata dia bagus. Iya. Jadi kayak Gue inget Kesel tuh kan dia? scene yang do not fucking talk me to sit down. iya gitu. Itu tuh Wow, sampai dia begini. banting air ya. Itu ya ini kenapa bisa menang Emmy ya? Emmy Award. Emmy Award. Apa sih best aktor? Supporting kayaknya. Enggak Best dong dia. supporting. Dia kayaknya main deh. Apa enggak? Enggak, dia Oh, enggak main. Dia main lah. dia main kan? Iyalah. Gila. Dia karakter utamanya itu. Termuda lagi aku. Nah itu. Ya. Fans Liverpool. Lagi-lagi. Liverpool. Fans MU mana? Fans MU nggak cukur rambut doang. Sampai 5 kali turun. Sama marah-marah di podcastnya Paulus. Ya udah itulah rekomendasi film kita ya. Itu rekomendasi film dari kita dan mungkin bisa follow juga Ibadah Film Betul. di Soli dan warung tetangga tuh ya Lia. Betul. Kasih Li ininya Li. Apa aja tuh? Di bawah ini. Enggak, sebutin aja Ibadah Film apa. Ibadah Film Instagramnya di @ibadahfilm. Oh, Buat review film. Kalau warung tetangga buat beli kebutuhan pokok. iya. Sama itu ada kaos tuh ya. Dead Iya, White betul. Society. Dead White Society. Jadi mungkin- Handmade. Handmade itu ya. Iya. Itu kok nggak desain sendiri ya? Nggak desain sendiri. Desainin kita lah ada nama podcast. Boleh. Kita jual. Boleh. Itu loh. Nanti ya tadi sini. Tapi kalau nol ya. Dapat
Kita mah eksploitasi. Harga temen. Ya itu follow juga yang tadi udah disebutin sama Solih, subscribe ini kita channel kita. Mohon maaf ya hari ini banyak terjadi trouble teknis ya, namanya juga podcast kurang biaya UMKM. UMKM bahkan disebut UMKM pun belum podcast anjing. Ini namanya perintis, bukan Perintis pewaris. anjay. Lihat tuh kameramen kita. Udah nggak peduli deh. Gak peduli. Kerja enggak, ini duduk. Apa ngoceh terus. Ya, ada juga konten kita Kamar Game Week, boleh di-follow juga di Instagram Kamar Game Week, Instagram kita di Kamar Podcast, TikTok kita nih. TikTok kita ada kamar podcast. Oke, betul. Ini Instagram kita masing-masing, gua taruh di sini nanti. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Gua Torik cabut. Dan gue Munif pamit undur diri. Soliha. Apa? Dadah. Oke, sorry aja dah. Sampai jumpa. Bye-bye.